Bab 601 Kentang Kecil, Bagian 2. Dibandingkan dengan pengalaman Zhuge Yuiwei sendiri, gadis kecil ini sungguh menyedihkan. Ia bahkan berpikir makanan paling enak adalah kentang. Jika dia ada di posisinya, dia pasti tidak bisa hidup dengan begitu santai. Karena itulah Zhuge Yuiwei benar-benar ingin membawanya kembali bersama mereka ke puncak awan langit. Pada saat ini, Ye Xuan juga menurunkan gadis kecil itu dan bertanya, "Gadis kecil, di mana kamu menemukan makanan setelah lelaki tua itu tertidur?" Mendengar hal itu, gadis kecil itu melihat sekelilingnya dengan waspada dan berkata dengan suara lembut, "Tidakkah kalian memperhatikan segerombolan anak-anak yang berlari melewati kita? Anak-anak itu akan mengemis di desa setiap hari untuk mendapatkan makanan. Tapi kenapa aku harus melakukan hal seperti itu? Aku lebih suka merebut makanan. Selama aku memukuli anak-anak kecil ini dengan keras, mereka akan patuh memberiku makanan." Setelah mengatakan ini, gadis kecil itu bahkan mengepalkan tangan merah mudanya dan mengangkatnya, seolah mencoba menunjukkan kepada Ye Xuan betapa kuatnya dia. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tercengang. Meskipun usianya masih muda, gadis kecil ini telah mempelajari keterampilan bertahan hidup yang diperlukan untuk hidup di desa ini. Dia telah menjadi penguasa kelompok anak-anak ini, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Akan tetapi, dia tidak begitu mengerti bagaimana dia memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Berdasarkan ceritanya, kemungkinan besar kedua orang tuanya hanyalah orang biasa, jadi kecil kemungkinan kekuatan ini merupakan keturunan. Kemungkinan lain adalah dia merupakan reinkarnasi seorang ahli, yang kemungkinannya sedikit lebih besar. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu ingin kembali bersamaku dan belajar cara mengolah dan menggunakan kekuatan spiritual?" Mendengar hal itu, gadis kecil itu tertegun dan bertanya, "Apa itu kekuatan spiritual?" Ye Xuan tersenyum, lalu menjentikkan jarinya ke dinding di depannya. Dengan suara keras, tembok itu runtuh. Setelah itu, Ye Xuan berkata, "Itulah yang bisa dilakukan kekuatan spiritual. Mau belajar?" Mulut gadis kecil itu terbuka lebar karena terkejut. Kemudian, meniru tindakan Ye Xuan, dia mencobanya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ini pertama kalinya ia melihat jurus sekuat itu. Bahkan monster buas yang pernah ia temui sebelumnya mungkin akan mudah dibunuh oleh jurus ini. Kalau dia bisa menguasai jurus ini, mulai sekarang, dimanapun anak-anak berada, mereka pasti akan lari terbirit-birit setiap kali melihatnya. Saat itu, hati gadis kecil itu sudah dipenuhi kegembiraan. Ia teringat kata-kata lelaki tua itu kepadanya. Jika ia ingin mendapatkan makanan enak, ia harus mengalahkan teman-temannya terlebih dahulu. "Aku ingin belajar, aku ingin kembali bersamamu untuk belajar cara berkultivasi." Setelah berkata demikian, gadis kecil itu pun menari-nari kegirangan. Ye Xuan juga tersenyum bangga. Pikiran gadis kecil ini terlalu sederhana dan lugas. Yang dibutuhkan hanyalah menunjukkan kekuatannya. Namun, jika direnungkan lebih lanjut, kita akan menyadari bahwa kebanyakan anak dipenuhi rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang belum diketahui. Gadis kecil ini mungkin juga demikian. Tentu. Tapi, kalau kamu benar-benar ingin belajar kultivasi, kamu harus memanggilku gurumu. Baru setelah itu aku akan mengajarimu, kata Ye Xuan sambil tersenyum lembut. Mendengar ini, gadis kecil itu tercengang. Ia bertanya, "Apa itu guru?" Ye Xuan merasa sedikit tidak berdaya saat ini, tetapi ia tetap dengan sabar menjelaskan kepadanya apa itu guru. Namun, setelah ia memahaminya, gadis kecil itu tampak tidak senang dan memandang Ye Xuan dengan jijik. "Jika memang begitu, maka aku lebih baik tidak belajar cara berkultivasi." Kata-katanya membuat Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun tercengang. "Apa alasannya?" Zhuge Yuiwei buru-buru bertanya. Lagi pula, banyak orang yang ingin menjadi murid Ye Xuan, tapi gadis kecil ini tidak mau. Selain itu, selama dia menjadi murid Ye Xuan, apakah dia akan takut tidak bisa makan makanan enak? Apa yang terjadi dalam kepala gadis kecil ini? Beberapa saat kemudian, si kentang kecil menarik tangan Zhuge Yuiwei dan memberi isyarat agar ia mendekatkan telinganya. Lalu, ia berkata dengan suara lembut, "Kak, menurutku adik ini agak konyol. Jika aku mengakuinya sebagai guruku, apa yang bisa aku pelajari? Kakak, kenapa kamu tidak berhenti belajar darinya dan ganti guru saja?" Ye Xuan benar-benar mendengar kata-kata tenangnya dengan jelas, dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia masih anak-anak, bukankah agak tidak pantas menyebut seseorang konyol di depan orang lain? Ye Xuan terhibur. Ia sungguh tidak menyangka akan bertemu gadis kecil seperti ini di desa ini. Banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli, dan bahkan memanggilnya bodoh. Sungguh memilukan. Puff. Feng Xiyun tak kuasa menahan tawa.
Ia mengusap wajahnya dan berkata dengan nada serius, "Kentang kecil, kukatakan padamu. Guruku memang hebat. Jika kau menjadi muridnya, dan dia mengajarimu cara berkultivasi, itu akan membuatmu jauh lebih kuat. Sejak saat itu, tak seorang pun dari generasi yang sama akan mampu mengalahkanmu. Lihat saja dan perhatikan baik-baik." Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya terpancar dari tangannya, yang menghancurkan dinding lainnya. Astaga! Kakak, kamu kuat banget. Kentang kecil itu tercengang. Kekuatan seperti itu telah mengubah total pandangan hidupnya. Dia menari dengan gembira dan bertanya dengan wajah gembira, "Kakak, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Selama aku menjadi muridnya, aku akan mampu mengalahkan semua rekanku." Inilah yang membuatnya paling bersemangat. Bab 602 Kentang Kecil, Bagian 3. Pada saat ini, Feng Xiyun mulai menggodanya. Itu sudah pasti. Desamu saat ini hanya tempat yang sangat kecil. Tidak ada anak-anak yang kuat di sana. Tapi kalau kamu kembali bersama kami, kamu akan bertemu dengan berbagai macam orang di masa depan, dan mereka semua sangat kuat. Anda harus mengalahkan orang-orang ini untuk menjadi orang terkuat di generasi Anda. Si kentang kecil berpikir keras. Saya harus mengalahkan orang-orang ini sebelum saya bisa dianggap sebagai orang terkuat di generasi saya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, matanya tampak berbinar. Dia menatap lurus ke arah Ye Xuan. Dia sudah membuat keputusan. Baiklah, aku akan kembali bersama kalian nanti. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat penting dan dengan cepat bertanya, "Bolehkah aku makan kentang yang lezat jika aku kembali bersamamu?" Setelah selesai berbicara, gadis kecil itu dengan tidak sabar menyeka air liur dari sudut mulutnya, yang membuatnya tampak agak menggemaskan. Zhuge Yuiwei mengusap kepala kecilnya dan berkata, "Kentang kecil, jangan khawatir. Asalkan kamu ikut dengan kami, pasti ada banyak makanan lezat. Aku bisa membuatkanmu berbagai macam hidangan." Mata kentang kecil itu berbinar. "Kamu nggak bohong, kan? Wah, kakak, kamu yang terbaik." Setelah memeluk Zhuge Yuiwei, ia menghampiri Ye Xuan dan berkata, "Aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadi muridmu, dan aku ingin mempelajari kemampuan-kemampuan hebat dan menghajar semua anak seusiaku hingga tersungkur." Mendengar ini, Ye Xuan tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya dia telah menerima seorang tiran kecil sebagai muridnya. Namun, saat dia memikirkan betapa lucunya gadis kecil ini, dan betapa meriahnya puncak awan langit jika ada di dekatnya, dia merasa sangat bahagia. Dia juga sangat tertarik pada kemungkinan bahwa gadis itu adalah reinkarnasi dari seorang ahli. Ahli mana yang bereinkarnasi menjadi gadis kecil ini? Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya, dan hanya berkata, "Baiklah, tapi kamu harus cepat dewasa. Baru setelah itu aku bisa mengajarimu teknik yang lebih kuat. Mulai sekarang, kau murid ketiga puncak awan langit. Nama kentang kecil tidak cocok untukmu. Aku akan memanggilmu Xiang Yun." Setelah memikirkannya baik-baik, si kentang kecil tidak menganggapnya sebagai masalah besar, jadi dia mengangguk. Ye Xuan kemudian memperkenalkan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun kepadanya, dan Xiang Yun menyapa mereka dengan patuh, "Saudari pertama yang dingin, saudari kedua yang hangat, saudari ketiga yang lebih muda menyapa kalian berdua." Mendengar ini, Zhuge Yuiwei tertegun. Namun, Feng Xiyun cukup senang. Ia mengusap kepala kecil Xiang Yun dengan penuh kasih sayang dan menyeka wajahnya hingga bersih. "Adik Xiang Yun, kamu sangat imut." Feng Xiyun benar-benar gembira karena memperoleh adik perempuan yang manis dan menarik. Meskipun masih muda, ia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Meskipun demikian, ia tetap mampu menjaga kemurnian dan kebahagiaan setiap hari. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. "Baiklah, ayo pergi." Begitu dia mengatakan ini, Ye Xuan tiba-tiba merasakan hembusan angin menerpa wajahnya, lalu sesosok tubuh dengan cepat menghilang. "Sialan, kalau kamu punya kemampuan, jangan pergi. Berani-beraninya kamu merebut kentangku. Kalau sampai kutangkap, aku pasti akan menghajarmu sampai mati." Begitu suara itu terdengar, Xiang Yun mengejarnya dan langsung menghilang. Ye Xuan tercengang. Apa yang terjadi?" Di depan, wajah anak-anak lain memucat ketika melihat kentang kecil itu berlari mendekat. Mereka mulai berlari lagi. Mereka yang berlari lebih lambat ditangkap oleh si kentang kecil, yang mencengkeram-keram mereka dan melemparkan mereka ke bahunya. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun berseru kaget pada saat yang sama. Bukankah gadis kecil ini terlalu mengagumkan? Zhuge Yuiwei tidak tahu harus berkata apa. "Hehe, muridku ini pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan." Meski dia terkejut, dia tetap mengatakannya dengan gembira. Meskipun masih muda, kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti itu.
Dengan ajarannya, ditambah dengan kekuatannya yang dahsyat, bagaimana mungkin orang seangkatannya bisa mengalahkannya? Akan mudah baginya untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Dia berbalik dan melihat kedua muridnya. Kalian berdua bisa mengikutinya. Ketika mereka mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun segera menyusul Xiang Yun. Melihat bahwa dia masih ingin memukuli seorang anak, Feng Xiyun segera menghentikannya. Adik Yun, kamu tidak bisa begitu saja memukulinya tanpa alasan. Setelah mendengar kata-kata Feng Xiyun, Xiang Yun segera menjawab, aku tidak melakukannya tanpa alasan. Bocah ini mencoba mencuri kentangku. Aku harus memberinya pelajaran yang baik hari ini. Aku bukan anak nakal yang bau. Kaulah anak nakal yang bau, umpat anak itu. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Xiang Yun, ia tetap tidak mau mengaku kalah. Mulutnya sangat keras kepala. Dilihat dari segi usia, anak ini beberapa tahun lebih tua darinya, jadi apa haknya memanggilnya anak nakal? Namun, setelah mendengar kata-kata anak itu, Xiang Yun menjadi semakin marah. Ia menjawab dengan nada mengejek, cek, orang tua itu bilang semua anak yang tidak bisa menang melawanku itu anak-anak nakal yang bau. Kalau nggak salah, kamu pasti nangis kesakitan setelah aku tampar, kan? Masa kamu jadi anak nakal yang bau? Mendengar hal itu, anak itu mulai menangis dan berteriak. Jangan pikir hanya karena kau kuat kau bisa menekanku seperti ini. Kalau kau mampu, tetaplah di sini dan tunggu aku. Aku akan memanggil orang untuk menghajarmu. Xiang Yun sama sekali tidak takut. Ia meletakkan tangannya di pinggang dan berkata, baiklah, cepat panggil orang-orang itu. Aku akan menghajar sebanyak yang kau bawa. Melihat kedua anak yang sedang bertengkar, Zhuge Yuiwei tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa agak malu karenanya. Di sisi lain, Feng Xiyun menatap mereka berdua dengan wajah penuh senyum. Ia mengusap kepala Xiang Yun dan berkata, baiklah, adik Yun, sudah cukup. Aku akan memberimu 200 kentang saat kita kembali, oke? Bab 603 Keluarga Baru. Kita tidak usah membahas masalah ini lebih lanjut dan pergi dulu. Kita tidak boleh membuat guru menunggu terlalu lama. Apakah kamu benar-benar akan memberiku kentang sebanyak itu? Ketika Xiang Yun mendengar bahwa Feng Xiyun benar-benar akan memberinya begitu banyak kentang, dia pun menyeringai lebar sambil menatap bocah bau itu dengan sangat puas. Seharusnya kamu berterima kasih pada kakak perempuanku. Kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah kuhajar habis-habisan. Melihat Feng Xiyun membujuk Xiang Yun dengan begitu mudah, Zhuge Yuiwei sangat terkejut. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar terobsesi dengan kentang? Ayo kembali. Sambil berkata demikian, Xiang Yun berjalan santai ke sisi Ye Xuan bersama kakak-kakak seniornya. Ye Xuan menatap gadis kecil itu dan tiba-tiba teringat pada lelaki tua yang dibicarakannya. Ye Xuan sudah tahu bahwa lelaki tua itu pasti sudah meninggal, tetapi gadis kecil itu masih mengira dia hanya tidur. Setelah menyadari masalah ini, Ye Xuan menatap Xiang Yun dan berkata, Yuner, bawa aku ke tempat tinggalmu dulu. Aku akan membantumu mengatasi beberapa ikatan karma yang mungkin buruk bagi kultivasimu di masa depan. Meskipun Xiang Yun tidak mengerti maksud Ye Xuan, ia tetap mengangguk dan setuju. Ia membawa Ye Xuan dan yang lainnya ke sebuah kuil tua yang sudah bobrok. Atap kuil bocor dan hampir tidak bisa melindungi dari hujan. Begitu masuk, Ye Xuan sudah mencium bau busuk yang tak terlukiskan. Setelah melihat sekeliling, ia mendapati tubuh lelaki tua itu hampir membusuk. Namun, Xiang Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu memasuki kuil, ia berteriak, Pak Tua, aku di sini untuk menemuimu. Apa kau masih tidur? Lihatlah dirimu, sudah berhari-hari berlalu, tapi kau masih saja berbaring. Kau benar-benar pemalas. Melihat lelaki tua itu masih terbaring di tanah, Xiang Yun menoleh ke Ye Xuan dan berkata, Guru, kesinilah tempat yang kau inginkan aku bawa. Mendengar ini, Ye Xuan mengusap kepala kecil gadis itu, lalu melambaikan tangan kirinya dan membungkus tubuh lelaki tua itu dengan kekuatan spiritual. Berhari-hari telah berlalu, dan jiwa lelaki tua itu telah lenyap tanpa jejak. Sekalipun ia dewa sejati, ia takkan mampu menyelamatkannya. Ye Xuan ingin menggali lubang dan mengubur jasadnya agar bisa beristirahat dengan tenang. Setelah membungkus tubuh lelaki tua itu dengan kekuatan spiritual, mereka pergi ke hutan bambu di belakang reruntuhan kuil. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun kemudian bekerja sama menggali lubang. Setelah menggali, Ye Xuan perlahan menurunkan tubuh lelaki tua itu, membiarkannya beristirahat dengan tenang. Setelah menguburnya dengan tanah, Ye Xuan bahkan mengukir batu nisan untuk makamnya. Dia menatap Xiang Yun dan berkata, gadis kecil, orang tua yang memberimu makanan akan tidur di sini mulai sekarang. Kau harus ingat tempat ini. Mengerti? Ketika kamu sudah besar nanti dan ingat apa yang dikatakan orang tua ini, datanglah ke sini dan temui dia.
Setelah mendengar ini, Xiang Yun sedikit bingung. Feng Xiyun mengusap kepalanya pelan dan menghiburnya, jangan terlalu dipikirkan. Mulai sekarang, kami keluargamu. Xiang Yun menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Namun, ia menundukkan kepalanya dan merasakan kesedihan yang tak terlukiskan dan tak terjelaskan. Matanya penuh air mata. Melihat ini, Ye Xuan semakin yakin dengan dugaannya. Dia seharusnya reinkarnasi seorang ahli, tapi siapa? Ye Xuan merasa bahwa murid yang baru saja diterimanya pasti akan mencapai alam abadi yang tersegel di masa depan. Meskipun gadis ini cukup ganas saat ini, bakat dan kekuatan fisik yang dimilikinya bahkan melampaui Ye Xuan pada level yang sama. Ye Xuan mengamatinya lagi dengan saksama dan menemukan segel telah muncul di dahinya. Hah! Setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Xuan menjadi lebih yakin. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan murid istimewa seperti itu di sebuah desa antah berantah. Pada saat ini, Ye Xuan dengan penasaran mencubit lengan Xiang Yun dan memeriksanya dengan hati-hati. Tubuhnya benar-benar unik. Ye Xuan menatap gadis itu dengan tak percaya, namun beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mulai berpikir keras. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan menyalurkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam tubuh gadis itu untuk membantunya menutupi aura kuat di sekitarnya. Lebih baik berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang lain yang mungkin berniat jahat. Setelah menyelesaikan masalah ini, senyum muncul di wajah Ye Xuan. Ia menatap ketiga muridnya dan berkata, "Baiklah, ayo kembali ke puncak awan langit." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan terbang ke langit dan menuju ke puncak Cloud Sky. Zhuge Yuiwei menggendong Xiang Yun dan menarik Feng Xiyun saat mereka mengikutinya. Saat dia melihat dirinya terbang di langit, Xiang Yun menjadi gembira. "Wow, aku benar-benar bisa terbang. Wah, burung kecil itu dekat sekali denganku." Selama terbang, Xiang Yun terus berteriak dan menjerit. Ia sangat penasaran dengan hal-hal ini. Zhuge Yuiwei tak kuasa menahan senyum. Gadis kecil ini sungguh lucu dan menggemaskan. Burung bangau putih yang terbang di dekatnya juga mendengar teriakan Xiang Yun dan tampaknya menjawab dengan nada tidak menyenangkan. Seolah berkata, "Aku bukan burung kecil, kamulah burung kecilnya." Burung kecil ini berani berteriak padaku. Setelah memperhatikan tatapan burung bangau putih, Xiang Yun merasa sedikit kesal. Dia adalah penguasa desa pembunuh dewa, namun sekarang dia diprovokasi oleh seekor burung kecil yang tak dikenal. Dia segera mendongak menatap Zhuge Yuiwei dan berkata, "Kakak, mendekatlah. Aku harus menghajarnya habis-habisan. Mari kita lihat apakah dia masih berani berteriak padaku di masa depan." Sambil berbicara, dia mengepalkan tangan kecilnya dan mengayunkannya terus-menerus, seakan-akan dia tidak akan menyerah sampai dia memukulnya. Zhuge Yuiwei sudah berkeringat. Ketika gadis kecil ini kembali ke puncak Yuntian, bukankah dia akan menjungkir balikkan seluruh sekte Dewa Gurun Agung? Bab 604. Apakah mereka bengkak? Adik, burung kecil ini peliharaan orang lain. Jangan pukul. Saat kita kembali ke puncak awan langit, aku akan mengajakmu ke suatu tempat untuk menangkap unicorn dan bermain, oke? Zhuge Yuiwei berkata dengan sabar. Ia memikirkan unicorn-unicorn lembut di area belakang puncak awan langit dan mencoba menenangkannya. Unicorn? Apa itu? Sambil bergumam sendiri, Xiang Yun membiarkan imajinasinya liar. Dalam benaknya, unicorn-unicorn ini hanyalah burung kecil bertanduk. Namun, setelah memikirkannya dengan seksama, dia merasa bahwa gambaran ini sungguh terlalu jelek, dan kepala kecilnya terus menggeleng. Melihat hal ini, Zhuge Yuiwei mencoba menjelaskannya padanya. Unicorn sebenarnya memiliki cahaya yang unik di tubuh mereka, dan mereka sangat cantik. Masing-masing dari mereka memiliki sayap, jadi kamu bisa menungganginya dan terbang di langit. Baiklah. Kalau begitu kita kembali dan menangkap unicorn itu. Aku ingin menungganginya. Saat mereka berbincang, mereka terbang dan waktu berlalu, dan mereka berempat akhirnya mencapai sekte Great Wilderness Divine. Sepanjang jalan menuju puncak awan langit, mereka juga bertemu dengan orang-orang yang telah kembali dari sekte Dewa Abadi. Setelah melihat Ye Xuan dan yang lainnya telah kembali, Yue Lun datang sambil tersenyum. Adik muda Ye, bukankah kau bilang ingin mengajak murid-muridmu melihat dunia? Kenapa kau kembali begitu cepat? Yue Lun bertanya dengan bingung. Ketika dia melihat Xiang Yun, dia semakin terkejut. Mengapa dia membawa kembali seorang gadis kecil? Mungkinkah Ye Xuan telah menikah dan memiliki anak sebelum ia menjadi seorang kultivator? Sambil memikirkan hal ini, dia bertanya dengan agak ragu, gadis kecil ini siapa? Mendengar ini, Ye Xuan berbalik dan menatap Xiang Yun, yang sedang bermain dengan beberapa kultivator wanita dari puncak Water Sky. Gadis-gadis ini terhibur oleh gadis kecil itu, dan semuanya tertawa terbahak-bahak. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan tidak tahu harus berkata apa.
Dia telah membawa kembali seorang murid istimewa. Yesuan tersenyum dan berkata, kami bertemu gadis kecil ini di jalan. Dia sendirian dan tidak punya keluarga, jadi aku membawanya kembali dan menerimanya sebagai muridku. Setelah mendengar ini, Yuelun langsung merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari dadanya. Jadi itu hanya seorang murid. Dia memang terlalu cemas. Namun, itu wajar saja. Lagi pula, ketika Yesuan pertama kali memasuki Sekte Dewa Gurun Agung, usianya sudah cukup untuk menikah. Jika dia benar-benar memiliki istri di dunia fana dan memiliki seorang putri, itu sama sekali bukan hal yang aneh. Jadi dia murid baru adik muda Ye. Gadis kecil ini sangat cerdas dan imut. Adik muda, kenapa kau tidak membiarkanku menjadi gurunya? Mendengar ini, Yesuan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, itu bukan hal yang mustahil, tetapi kau harus menukar murid utamamu dengannya. Yuelun menendang Yesuan. Dia masih memikirkan murid utamanya. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memberitahu muridku untuk tidak terlalu dekat dengan Yesuan saat aku kembali. Dia terlalu licik. Batuk, batuk. Adik muda Ye, kalau tidak ada yang lain, aku pulang dulu. Yuelun segera berbalik untuk pergi bersama murid-muridnya setelah mengatakan ini, takut Yesuan akan membawanya pergi. Pada saat ini, gadis-gadis dari puncak awan langit telah mengelilingi Xiang Yun dan terus-menerus mencubit wajahnya yang halus dan lembut. Yin Yun tidak senang dicubit sana-sini. Ia meletakkan tangannya di pinggang dan berkata, cukup, cukup. Kau tidak boleh mencubitku lagi. Kalau kau melakukannya, aku akan meledak. Ya Tuhan, dia sangat imut. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yun, gadis-gadis itu menjadi semakin bersemangat dan mencubit lebih keras. Xiang Yun langsung merasa tidak nyaman. Namun, saat itu, ia melihat Yuelun berjalan mendekat dan otaknya membeku. Kemudian, ia berbalik menatap para wanita muda di sekitarnya, lalu menarik lengan Zhuge Yuiwe. Kakak, kenapa gadis-gadis ini bengkak sekali? Apa mereka dipukuli? Kenapa dada mereka begitu besar? Lihat saja dada mereka. Mendengar ini, wajah Zhuge Yuiwe menjadi gelap dan dia mengusap kepala Xiang Yun. Gadis kecil ini terlalu terus terang, langsung mengatakan apa saja yang ada di pikirannya. Banyak sekali gadis di Sekte Dewa Gurun Agung yang ingin memiliki tubuh seperti Yuelun. Gadis kecil ini benar-benar tidak peka. Kepala Xiang Yun sakit karena digosok, dan ia langsung berteriak kesakitan. Air mata sudah menggenang di matanya, dan ia tidak mengerti mengapa kakak perempuannya menyakitinya. Namun, sebelum air matanya jatuh, ia menatap Zhuge Yuiwe lagi, matanya berbinar-binar saat berkata, astaga. Ternyata kakak perempuan yang hangat itu juga bengkak. Kakak yang hangat, cepat beritahu aku, bocah nakal mana yang menghajarmu seperti ini. Kalau aku sudah lebih kuat, aku pasti akan membantumu merawatnya. Mendengar ini, Zhuge Yuiwe terdiam. Namun, ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat ini, Feng Xiyun segera mendekati Xiang Yun dan berkata dengan sangat sabar, adik junior, yang kamu lihat tadi adalah kakak senior guru. Kamu tidak bisa memanggilnya begitu saja. Biasanya kami memanggilnya kepala suku Yuelun atau bibi bela diri Yuelun. Kamu juga bisa memanggilnya begitu. Lagi pula, ini bukan gemuk atau bengkak karena dipukuli. Cuma tumbuhnya begini. Kamu masih muda dan mungkin tidak tahu hal-hal ini, tetapi ketika kamu bertambah tua, kamu juga akan menjadi seperti ini. Mendengar ini, Xiang Yun mulai menangis. Dia akan menjadi bengkak di sana juga. Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Terlalu merepotkan untuk bertarung. Bab 605 Puncak Awan Baru. Kalau aku kalah lagi karena ini, bukannya bakal malu banget ya, Mendengar isak tangis Xiang Yun, Feng Xiyun tersenyum dan menghiburnya, adik, kamu masih muda, jadi kamu tidak akan mengerti manfaatnya. Meskipun Anda tidak menginginkannya sekarang, banyak orang yang ingin menjadi seperti ini hanya bisa memikirkannya. Setelah mendengar ini, Xiang Yun semakin bingung. Ia tidak dapat memahami logika di balik semua ini, betapapun ia memikirkannya. Apakah ada manfaatnya jika bengkak? Kelihatannya jelek, dan tidak nyaman untuk bertarung. Menyebalkan sekali. Yuelun sekali lagi muncul di samping Xiang Yun. Ia mengusap lembut kepala Xiang Yun dan berkata, gadis kecil, aku harus memanggilmu apa? Namaku Xiang Yun, tapi orang tua itu memanggilku. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhuge Yuiwe segera menutup mulutnya. Ia menatap Yuelun dengan canggung dan berkata, Ketua Yuelun, sebenarnya, namanya hanya Xiang Yun. Yang satunya cuma bercanda. Jika dia mengucapkan kata-kata, harimau betina kecil, semua orang mungkin akan memanggilnya seperti itu di masa depan. Bagaimanapun, gadis kecil ini memang cukup garang. Mendengar ini, Yuelun juga tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri, Xiang Yun, nama yang cukup bagus.
Setelah berkata demikian, Yuelun mengacak-acak rambutnya lagi dan mengamati bakat Xiang Yun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Yuelun tercengang dan merasa sangat bingung. Tampaknya ada kekuatan dahsyat yang melilit tubuh Xiang Yun, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menyelidikinya. Kemudian, dia ingat bahwa gadis kecil ini adalah murid Ye Xuan, jadi tingkat bakatnya pasti cukup bagus. Alasan mengapa dia menyembunyikan bakat gadis kecil ini mungkin untuk mencegah orang lain dengan niat jahat menargetkannya. Bukankah dia agak terlalu kuat? Meskipun Xiang Yun masih sangat muda, ia sama sekali tidak lemah. Ia berhasil menepis tangannya dengan segera. Yuelun terkejut, dan menyadari bahwa kekuatan gadis kecil ini mungkin bawaan lahir. Adik muda Ye, aku sungguh harus mengucapkan selamat kepadamu. Kamu benar-benar mendapatkan murid lain dengan bakat yang tak tertandingi. Dia pasti akan menjadi sosok yang berpengaruh di masa depan. Yuelun menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Meskipun Ye Xuan masih tampak tenang dan kalem, ia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Yang tidak Yuelun ketahui adalah bahwa bakat Xiang Yun kemungkinan besar sudah cukup baginya untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Setelah beberapa saat, Ye Xuan menjawab dengan acuh tak acuh, batuk-batuk. Kakak senior Yuelun, jangan menggodaku lagi. Muridku ini memang punya bakat, tapi itu belum seberapa. Dibandingkan murid-muridmu, dia masih kurang. Tidak banyak yang bisa kuajari padanya. Dia sendiri yang menentukan apa yang bisa dia capai di masa depan. Meskipun Ye Xuan berkata demikian, dia masih tampak sedikit sombong. Yuelun memelototi Ye Xuan. Beraninya dia mengatakan bahwa murid-muridnya sendiri berbakat. Meskipun dia memiliki banyak murid, dari segi kualitas, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan ketiga murid Ye Xuan. Dia jelas-jelas sedang menyombongkan diri. Apa dia mencoba membuatnya kesal? Ayo kembali. Ini hanyalah perundungan. Yuelun kemudian ingin pergi bersama murid-murid puncak langit air. Namun, gadis-gadis dari puncak langit air agak enggan. Lagi pula, gadis kecil ini sungguh imut, dan mereka belum selesai bersenang-senang dengannya. Lagi pula, gadis kecil ini terus terang. Apapun yang dia katakan, dia akan mengatakan apapun yang ada di pikirannya dan tidak akan bersikap sopan kepada siapapun. Sekalipun mereka terus-menerus mencubit wajah kecilnya, wajah gadis kecil ini tidak merah sama sekali. Meski begitu, dia mengancam akan menendang mereka jika mereka tidak berhenti, jadi mereka akhirnya menurut dan pergi bersama Yuelun. Setelah semua orang pergi, Ye Xuan menatap murid-muridnya dan berkata, baiklah, ayo kembali ke puncak langit awan. Dengan itu, mereka berempat terbang ke puncak Cloud Sky. Ye Xuan hampir tidak mengenali puncak itu ketika tiba di pinggiran puncak Cloud Sky. Apakah ini masih puncak Cloud Sky yang sama? Berkat usaha keluarga Su, bagian utara puncak Cloud Sky telah berubah sepenuhnya. Beberapa rumah kecil yang bobrok telah diubah menjadi rumah baru yang lebih besar, dan bahkan beberapa bangunan tambahan di sekitarnya. Setelah melihat ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga terkejut. Inikah puncak Cloud Sky kita sekarang? Zhuge Yuiwei berseru kaget. Pada saat yang sama, salah satu manajer keluarga Su bergegas menghampiri. Senior Ye Xuan, kamu akhirnya kembali. Melihat Ye Xuan, wajah manajer itu langsung cerah. Saya sudah menunggu di puncak Cloud Sky selama lebih dari 10 hari. Mendengar ini, Ye Xuan tertegun. Beberapa waktu lalu, kepala keluarga Su membawa orang-orang kami untuk bekerja di puncak, lanjut manajer itu, kami menyelesaikan pekerjaan itu 10 hari yang lalu. Namun, karena senior Ye Xuan belum kembali untuk waktu yang lama, sebagian besar orang sudah bergegas kembali. Saya ditugaskan untuk tetap tinggal dan memberi kabar terbaru. Ah, aku ingat sekarang, kata Ye Xuan sambil menepuk pahanya. Dia begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga dia hampir lupa tentang masalah ini. Terima kasih sudah bersusah payah. Aku akan meminta muridku untuk membuat beberapa hidangan yang cocok dengan anggur, dan kita bisa minum bersama, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Namun, manajer itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, senior Ye Xuan. Aku dengan senang hati akan menerimanya, tapi aku juga harus segera kembali ke klan untuk mengurus urusan lain, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar bahwa dia memang akan mengurus masalah lain, Ye Xuan tidak menghentikannya dan melihatnya pergi. Setelah sosoknya menghilang, Ye Xuan, ditemani ketiga muridnya, mulai melihat-lihat puncak Cloud Sky yang telah direvitalisasi. Secara umum, hal itu memberi orang perasaan yang baik. Haha, bagus sekali. Sesuai dengan seleraku, pikir Ye Xuan dalam hati. Bab 606 Lonceng Angin Ungu. Di tengah istana baru di puncak awan langit, terdapat aula baru bernama Aula Awan Langit. Di dalamnya,
juga terdapat arena bela diri. Pemandangannya sungguh spektakuler. Namun, karena hanya ada sedikit orang di puncak langit awan, arena itu tidak terlalu besar. Di sebelah kiri Istana Awan Langit, terdapat taman baru yang dipenuhi berbagai macam bunga dan tanaman. Bahkan ada bebatuan, serta aliran sungai yang mengalir. Rasanya seperti memasuki negeri dongeng. Di bagian terdalam taman, terdapat beberapa paviliun kayu. Ketika lelah berkebun, kita bisa duduk di sana dan minum teh. Rasanya sungguh menyenangkan. Ye Xuan sangat puas setelah berkeliling. Ia berbalik dan berkata kepada murid-muridnya, "Baiklah, rumah mana yang kalian suka? Kalian bisa pindah ke mana saja." Setelah mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan dua orang lainnya segera mulai memilih. Xiang Yun terkejut. Ia merasa seperti menyukai setiap rumah yang dilihatnya. "Hehe, rumah ini keren banget, aku pilih yang ini." "Tidak, yang itu juga bagus. Aku juga menginginkannya." Ini pertama kalinya dia melihat rumah kayu yang begitu indah. Dia tinggal di gubuk beratap jerami desa bersama orang tuanya, dan setelah serangan binatang buas itu, dia tinggal bersama lelaki tua itu di kuil yang hancur. Oleh karena itu, melihat rumah-rumah kayu mewah ini membuatnya sangat gembira. Ia berjalan-jalan dengan riang di taman, tetapi Feng Xiyun datang setelah Xiang Yun akhirnya selesai memilih rumah kayunya. "Adik, apa kamu takut tidur sendirian di malam hari? Mau tidur bareng aku?" Mendengar ini, mata Xiang Yun terbelalak. Ia mengangkat kepala kecilnya dan berkata, "Aku tidak mau. Aku sudah besar sekarang. Tak peduli seberapa takutnya aku di malam hari, aku harus tidur sendiri. Tidak apa-apa juga. Rumahku tepat di sebelah rumahmu. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa datang dan mencariku." Feng Xiyun sedikit kecewa, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati. Meskipun gadis kecil ini baru berusia 6 tahun, dia sangat mandiri dan keras kepala. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, hal itu tidak aneh. Lagi pula, Xiang Yun telah hidup dan bertahan hidup sendirian setelah kehilangan keluarganya. "Baiklah, pergi dan kemasi barang-barangmu. Kamu bisa memindahkannya ke sini nanti." Setelah dia memilih rumahnya, Ye Xuan tersenyum dan memberi instruksi. Rumah Zhuge Yuiwei terletak di daerah yang lebih tenang. Rumah Feng Xiyun tepat di sebelah rumah Xiang Yun, karena dia ingin menjaganya. Bagaimana dengan Ye Xuan? Dia tidak memilih rumah kayu. Dia hanya memilih untuk tinggal di Istana Awan Langit itu sendiri. Dalam perjalanan kembali ke tempat tinggal mereka semula, Ye Xuan tiba-tiba melihat sebuah lonceng angin berwarna ungu. Ia berbalik dan bertanya kepada murid-muridnya, "Tahukah kalian siapa yang menanam pohon ini dan apa artinya?" Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun saling berpandangan. Mereka berdua juga tertarik dengan hal ini. Lonceng angin ungu itu tampak tak serasi dengan pepohonan lain di puncak langit awan. Hanya satu yang ditanam di tengah. Sejak mereka kembali ke puncak langit awan, mereka penasaran dengan hal ini. Mengapa lonceng angin ungu ditanam di sini? Melihat kedua muridnya tidak tahu apa-apa, Ye Xuan mengalihkan pandangannya ke Xiang Yun dan bertanya dengan lembut, "Yun kecil, apakah kamu tahu?" Xiang Yun menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, "Saya tidak yakin." Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Lonceng angin ungu ini ditanam oleh guruku." Mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun terkejut. Mereka sungguh tidak menyangka lonceng angin ungu biasa ini ternyata ditanam oleh guru besar mereka. Ye Xuan kemudian melanjutkan, "Saat itu, ketika salju musim dingin baru saja mencair, aku diterima di puncak langit awan. Sebenarnya, guru saya sangat peduli pada saya, tetapi tidak pernah mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, beliau menanam pohon ini untuk saya, berharap saya bisa tumbuh seperti lonceng angin ungu ini. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu, dan aku memang telah tumbuh dan menjadi lebih kuat, seperti yang dia katakan." Pada saat ini, Ye Xuan merasa sedikit melankolis. Mungkinkah Tian Xuan tidak pernah peduli padanya? Tidak, dia selalu diam-diam peduli pada Ye Xuan, dan kepeduliannya terhadap Ye Xuan terangkum dalam lonceng angin ungu ini. Tian Xuan adalah tipe orang yang tidak bisa mengungkapkan dirinya dengan baik melalui kata-kata. Selain itu, ia fokus pada kultivasi, sehingga ia tidak banyak berkomunikasi dengan Ye Xuan. Karena alasan ini, ia menanam lonceng angin ungu ini di kediamannya di puncak Cloud Sky. Guruku pernah berkata kepadaku bahwa ketika bunga-bunga bermekaran, dia akan bergegas kembali dan menemuiku. Sudah lama sekali, dan aku telah tumbuh dari seorang pemuda menjadi pilar pendukung sekte, tetapi dia belum kembali. Pada saat ini, Ye Xuan menghela napas saat melihat lonceng angin berwarna ungu. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga merasakan kesedihannya. Meskipun mereka belum pernah melihat wajah guru besar mereka, mereka dapat membayangkan pemandangan itu setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Ye Xuan. "Guru." Zhuge Yuiwei hampir menangis.
Dia berjalan ke sisi Yesuan tanpa suara, menggenggam lengannya, dan tetap diam. Yesuan juga berbalik untuk melihat muridnya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Melihat lonceng angin ungu itu, Yesuan melanjutkan, saat itu, guruku membantuku menanam pohon ini, berharap aku bisa tumbuh dengan sehat. Keinginannya telah terpenuhi, dan sekarang giliranku. Izinkan aku membantumu menanam pohon. Semoga kamu tumbuh sehat dan kuat di masa depan. Setelah mendengar ini, hati Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun tersentuh. Kepedulian dan emosi guru mereka terhadap mereka akan terpancar di pohon ini. Bab 607 Palu Ajaib. Setelah mendengar bahwa Yesuan akan menanam pohon untuk mereka, Zhuge Yuiwei berkata dengan suara gemetar, "Guru, Anda tidak perlu khawatir, kami akan bekerja keras dalam kultivasi kami dan mewujudkan keinginan Anda." Feng Xiyun buru-buru berkata, "Kita pasti akan memenuhi harapan guru. Kita juga akan menjadi pilar pendukung puncak awan langit di masa depan." Xiang Yun linglung dan tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan suasana hati yang melankolis. Dia menarik lengan baju Yesuan dan bertanya, "Guru, mengapa gurumu belum kembali mencarimu? Mungkinkah dia tidak tahu bahwa kamu masih menunggu di sini?" Pikiran seorang anak selalu naif. Ia mungkin belum menyadari apa itu kematian. Setelah berpikir sejenak, Yesuan menjawab, "Bagaimana aku harus mengatakannya? Guruku juga sedang tidur. Dia juga agak malas dan tidak mau bangun." Setelah mendengar ini, Xiang Yun tiba-tiba tersadar dan berkata, "Jadi begitu. Sama seperti keluargaku dan orang tua itu, mereka semua sedang tidur." Saat itu, gadis kecil itu berkata, "Gurumu juga terobsesi tidur, dan dia sudah tidur begitu lama. Dia jauh lebih malas daripada orang tua itu." Setelah mengatakan ini, Xiang Yun tiba-tiba menatap Yesuan dan bertanya dengan lemah, "Guru, apakah Anda juga akan tidur seperti ini?" Persetan. Muridnya ini benar-benar sulit ditangani. Yesuan tercengang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga tertawa terbahak-bahak. Mereka cukup terhibur melihat guru mereka kebingungan seperti ini. Adik perempuan mereka sungguh istimewa dan unik. "Aku masih muda, jadi aku tidak perlu tidur lama-lama," kata Yesuan sambil menyeka keringat di dahinya. Zhuge Yuiwei tersenyum dan berjalan ke sisi Xiang Yun. Ia berkata dengan sabar, "Adik junior, di masa depan, kau tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu, oke? Itu tidak sopan. Kau tidak bisa berharap orang lain tidur selamanya, oke?" "Baiklah," jawab Xiang Yun sambil mengangguk, namun dia masih tidak mengerti mengapa itu tidak sopan. Pada saat ini, Yesuan mengeluarkan palu ajaib dan menghancurkannya ke tanah setelah memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Dengan suara ledakan keras, seluruh pohon lonceng angin ungu tumbang, tetapi berkat kekuatan spiritual Yesuan, pohon itu tidak mengalami kerusakan apapun. Yesuan berpikir untuk memindahkannya ke tempat tinggal baru mereka. Saat dia melihat palu ajaib yang dikeluarkan Yesuan, mata Xiang Yun terbelalak. Dia diam-diam pergi ke sisi Yesuan dan bertanya dengan lembut, "Guru, jika Anda tertidur di masa depan, bisakah Anda memberikan palu ini kepada saya?" Wajah Yesuan menjadi gelap, tidak tahu harus berkata apa. Palu yang dipegangnya adalah palu dengan kualitas terendah dan sama sekali bukan harta karun. Ketika ia melihat muridnya begitu menyukainya, ia merasa sangat tak berdaya. Namun, kata-katanya juga sangat tajam, meskipun diucapkan tanpa disadari. "Tahu nggak? Aku akan memberikannya sekarang. Coba pegang." Setelah mengatakan itu, Yesuan memberikan palu ajaib itu padanya tanpa ragu. Melihat hal itu, ia pun mengambil palu itu dengan gembira. Namun, palu itu terlalu berat, dan ia pun terjatuh ke tanah sambil memegang palu itu. Dia bahkan memakan semulut lumpur, yang merupakan adegan yang sangat lucu. Setelah muntah beberapa kali, Xiang Yun berdiri dengan gusar. Ia meraih palu yang jauh lebih tinggi darinya dan mencoba mengangkatnya. Melihat Xiang Yun pun kebingungan, Feng Xiyun tak kuasa menahan tawa. Bahkan Zhuge Yuiwei yang dingin pun ikut tertawa. Tampaknya suasana di puncak awan langit menjadi jauh lebih baik setelah kemunculan gadis kecil ini. Ini pertanda baik. Setelah berdiri, Xiang Yun pertama-tama membiasakan diri dengan berat palu ajaib itu sebelum dia berteriak, "Aku tidak percaya ada palu yang tidak bisa aku angkat." Dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dan langsung mengangkat palu ajaib itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke depan. Benda itu menghantam sebuah batu besar di depannya dan menimbulkan suara keras, lalu batu itu hancur berkeping-keping. Yesuan terkejut melihat ini. Harus dipahami bahwa gadis kecil ini belum menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Bahkan seorang kultivator biasa di puncak meridian mistik pun tak akan mampu menandingi kekuatan Xiang Yun. Jika ia mulai berkultivasi, seberapa tinggi kekuatannya nanti? Rasa ingin tahu Yesuan terusik.
Gadis kecil ini sungguh luar biasa berbakat. Ia harus mengajarinya dengan baik. Jika dia sudah dewasa, dengan kepribadiannya, siapakah yang berani memprovokasinya? Kalau memang ada makhluk kecil lain yang datang untuk memprovokasi mereka, dia pasti akan melepaskannya begitu saja. Siapapun itu, dia akan menghancurkan mereka dengan palunya. Gambaran yang ia bayangkan tampak cukup keren. Di sisi lain, mulut Xiang Yun terbuka lebar karena terkejut saat melihat betapa mudahnya dia menghancurkan batu besar itu. Ya Tuhan, aku sangat kuat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa palu yang tampak biasa saja ini akan begitu kuat. Dengan palu ajaib ini, dia akan mampu menghajar siapapun yang tidak disukainya di masa mendatang. Memikirkan hal ini, hatinya meluap dengan sukacita. Ia menerkam Yesuan dan mengusap wajahnya di kaki Yesuan. Guru, Anda memang yang terbaik, saya sangat suka palu ini, hehehe. Mulai sekarang, aku akan menghajar siapapun yang membuatku tidak bahagia. Dia sudah menyeringai lebar, dan bahkan tertawa agak jahat. Bab 608 Aku akan menanam satu secara acak. Melihat tawa jahat Xiang Yun, Yesuan gemetar tanpa sadar, merasa ada sesuatu yang salah. Gadis kecil ini tidak takut pada siapapun, dan dia suka berkelahi. Dengan palu ini, dia akan semakin sombong. Apakah dia akan menyusahkannya? Seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Yesuan hanya bisa berpikir seperti ini dalam hati. Lagi pula, gadis kecil ini masih muda, jadi seharusnya dia tidak bisa menimbulkan masalah besar. Sekarang ia sudah dianggap sebagai pakar yang tak tertandingi, dan sangat sedikit situasi yang bisa menimbulkan masalah baginya. Ding! Karena kamu telah memberikan palu ajaib kepada muridmu, kamu telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat. Setelah mendengar pemberitahuan ini, Yesuan tertegun, tetapi kemudian dia tertawa. Dia mendapatkan palu ini dari Ouyang Feng dan ingin memberikannya kepada kedua muridnya untuk mendapatkan palu yang lebih baik. Akan tetapi, kedua muridnya tidak menyukai palu tersebut, jadi ia tidak jadi memberikannya. Pada akhirnya, murid ketiganya sangat mencintai palu itu sehingga dia tidak mau melepaskannya. Yesuan juga sangat senang saat ini. Mulai sekarang, senjata-senjata sihir berat itu tidak akan lagi terbengkalai di sudut ruang penyimpanannya. Jika ia memberikannya kepada Xiang Yun pasti akan menyukainya. Ding! Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan harta karun ajaib kelas surga, palu petir. Yesuan tidak tahu harus berkata apa saat melihat palu yang sangat mirip dengan palu tertentu dari dunianya sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Lupakan saja, lupakan saja. Bagaimanapun juga, itu tetap artefak sihir tingkat surga, kata Yesuan dalam hati, tidak tahu seberapa kuat palu itu. Selama dia dapat menggunakan palu guntur ini untuk melepaskan sambaran petir, dia bahkan dapat memanfaatkan petir surgawi untuk menyerang musuh. Bobotnya juga mengerikan. Meskipun palu itu tidak terlihat besar, beratnya mencapai 1 juta jin. Yesuan sendiri tidak berencana menggunakan palu petir, jadi dia akan mengesampingkannya sampai Xiang Yun cukup kuat untuk menggunakannya. Mengenai bagaimana dan untuk apa dia akan menggunakannya, dia singkirkan dulu kekhawatiran itu dari pikirannya. Xiang Yun memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan dia sangat optimis terhadap murid ini, meskipun murid kecil ini ingin dia tidur selamanya. Setelah mengayunkannya beberapa saat, Xiang Yun mulai terbiasa dengan berat palu itu. Bahkan kekuatannya pun tampak sedikit meningkat. Melihat ini, Yesuan sangat terkejut. Ia menatap mereka dan memerintahkan, kita berhenti di sini dulu. Kalian semua, kemasi barang-barang kalian dan pindah ke rumah baru kalian. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun setuju. Namun, Xiang Yun tidak punya apa-apa untuk dikemas, jadi Yesuan membawanya. Setelah merapikan barang-barangnya, Yesuan membawanya ke tugu peringatan gurunya dan mempersembahkan dupa kepadanya. Kini, ia resmi menjadi murid puncak awan langit. Setelah Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun merapikan barang-barang mereka, mereka pindah ke tempat tinggal baru mereka dan kemudian pergi ke Yesuan. Yesuan menatap ketiga muridnya dan mengangguk. Karena kalian semua sudah di sini, mari kita mulai. Setelah berkata demikian, Yesuan menyalakan 3 batang dupa lagi di atas prasasti peringatan para pemimpin puncak Cloud Sky terdahulu dan berkata, para leluhur, akulah pemimpin puncak Cloud Sky ke-18, Yesuan. Aula awan langit yang baru telah selesai dibangun. Oleh karena itu, saya ingin memindahkan ruangan ini ke aula yang baru. Hari ini, saya telah membawa Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun, dan Xiang Yun untuk mempersembahkan dupa kepada Anda dan memberi tahu Anda. Jika saya mengganggu Anda, saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Setelah 3 batang dupa dinyalakan, Yesuan menatap langit dan berkata, ayo pergi. Begitu selesai berbicara, Yesuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan semua prasasti peringatan.
Ia juga membawa pohon lonceng angin ungu keluar dan terbang ke kediaman baru mereka. Mulai hari ini, pelataran lama puncak awan langit yang sudah ada sejak lama akan dibebaskan dari tugasnya. Hunian baru ini dibangun di dataran tinggi dengan feng shui yang lebih baik, yang menjadi pertanda baik bagi masa depan puncak awan langit. Ini adalah awal yang baik. Setelah kembali ke Istana Awan Langit, Yesuan meletakkan plakat peringatan semua Grandmaster terdahulu dan sekali lagi menyalakan dupa untuk mereka. Setelah semua ini selesai, Yesuan merasa jauh lebih rileks. Kemudian, dia pergi ke taman dan menanam lonceng angin ungu di posisi yang paling menarik perhatian. Yesuan berbalik untuk melihat ketiga muridnya dan berkata, "Sudah selesai. Lonceng angin ungu ini ditanam oleh guruku untukku. Lonceng ini berisi harapannya untukku. Dan hari ini, aku akan menanam pohon untuk kalian bertiga. Semoga kalian bisa tumbuh seperti pohon ini, sehat dan kuat." Mendengar ini, Suge Yuiwe dan Feng Xiyun mengangguk dengan serius. Meskipun Xiang Yun tidak mengerti apa maksudnya, ia memutuskan bahwa mengikuti kakak-kakaknya adalah tindakan yang bijaksana, jadi ia segera mengangguk. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesuan akan menanam pohon untuk mereka, Suge Yuiwe dan Feng Xiyun sangat penasaran, dan mulai berdiskusi dengan suara lembut. "Menurutmu, pohon jenis apa yang akan ditanam guru kita? Seharusnya lonceng angin itu juga berwarna ungu, kan?" Namun, Suge Yuiwe tidak berpikir demikian. Ia berkata, "Itu tidak mungkin. Guru kita biasanya tidak melakukan sesuatu sesuai aturan. Lonceng angin ungu itu ditanam untuknya, jadi tidak mungkin dia akan meniru Grandmaster Tian Xuan dan menggunakan pohon yang sama. Mungkinkah itu tanaman spiritual?" Setelah keduanya berdiskusi sejenak, mereka hampir tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Karena itu, Feng Xiyun bertanya dengan lugas, "Guru, pohon apa yang ingin guru tanam untuk kami?" Setelah Tesuan memilih lokasi untuk menanam pohon, ia menjawab sambil tersenyum, "Bukan masalah besar. Saya hanya menanamnya secara acak. Apapun jenis pohonnya, yang terpenting adalah apa yang diwakilinya." Setelah mendengar ini, keduanya menganggukkan kepala. Tidak peduli jenis pohon apapun yang ditanam guru mereka, mereka pasti akan merawatnya dengan baik dan membuatnya tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Lagi pula, pohon ini akan memuat harapan-harapannya terhadap mereka. Yesuan lalu mengeluarkan bibit buah awan air dari tempat penyimpanannya. Awalnya, mereka berdua mengira itu hanya pohon biasa. Namun, setelah melihat anakan pohon buah awan air, mereka terkejut. Bab 610 Tanah Suci untuk Bercocok Tanam Bagian 2. Tentu saja. Ini salah satu harta karun paling langka di dunia mistik. Selama pohon ini menghasilkan buah awan air dan bisa dipetik, kau bisa memakannya dan menjadi lebih kuat. Mata Xiang Yun tampak berbinar saat mendengar kata-kata Suge Yuiwe. "Kakak dingin, kamu tidak berbohong padaku, kan? Jika dia menjadi lebih kuat, dia pasti bisa mengalahkan semua anak di generasinya. Godaan ini jauh lebih besar daripada setumpuk kentang baginya." Feng Xiyun melanjutkan, "Tentu saja dia tidak berbohong padamu. Kau harus menjaga pohon ini baik-baik, ya. Kalau tidak, kalau pohon ini dihancurkan orang lain, kau tidak akan bisa memakan buahnya, dan kau tidak akan sekuat dulu." Mendengar hal itu, Xiang Yun langsung bersumpah, "Baiklah, saudari pertama dan kedua, kalian bisa tenang dan menyerahkan perlindungan pohon ini kepadaku. Siapapun yang berani berbuat jahat terhadap pohon ini, aku akan menghancurkannya dengan paluku." Melihat tangan kecilnya yang terkepal dan ekspresi seriusnya, Feng Xiyun merasa sedikit bersalah. Apakah dia mencoba menipu anak itu? Suge Yuiwe juga terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, beberapa sosok melintas. Mereka adalah Ao Lei dan para pemimpin lainnya. Ao Lei baru saja tiba, tetapi sudah merasakan kehadiran pohon buah awan air yang ditanam di taman. Pupil matanya mengecil. Mungkinkah, apakah itu pohon buah awan air yang hanya ada dalam legenda? Pada saat ini, Gao Sun juga mendekat untuk melihat. Ketika ia melihat pohon buah awan air, ekspresinya persis sama dengan Ao Lei. Luar biasa. Yesuan benar-benar mendapatkan bibit pohon buah awan air, gumam Gao Sun sambil mencubit lengannya sendiri karena tak percaya. Baru setelah merasakan sakitnya, ia percaya apa yang dilihatnya. Anak ini tampaknya tidak pernah kekurangan harta karun. "Adik muda Ye, kau sudah membuat keributan besar tanpa bicara apa-apa. Kau benar-benar membuat kami takut," kata Ao Lei dengan wajah penuh senyum. Seluruh puncak Cloud Sky dipenuhi dengan vitalitas, dan tampak seperti tanah suci budidaya. "Saya sungguh tidak menyangka akan melihat pohon buah awan air secara langsung. Ini benar-benar membuka mata saya. Adik Ye benar-benar punya banyak harta karun. Aku sungguh mengagumimu. Selamat. Mulai saat ini, tingkat kultivasi murid-murid puncak Cloud Sky akan meningkat pesat berkat pohon ini." Yesuan, di sisi lain,
menyentuh daun-daun pohon buah awan air sambil merenung. Ia sangat gembira, tetapi ekspresinya masih sangat tenang. Jangan menggodaku seperti ini, katanya acuh tak acuh. Ini bukan harta karun langka. Aku hanya ingin meniru apa yang Guru Tian Xuan lakukan untukku. Pohon ini menjadi pengingat bagi para murid puncak awan langit bahwa mereka harus bercocok tanam dengan giat dan tumbuh kuat seperti pohon ini. Aku cuma menanamnya sembarangan. Nggak masalah kok. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Menanamnya secara acak. Gao Sun mengumpat dalam hati, anak nakal ini sombong lagi. Memikirkan kembali kata-kata Ye Xuan, Gao Sun menyadari bahwa cara Ye Xuan dalam pamer itu unik, dan bahkan memutuskan untuk menirunya di masa depan. Pamer seperti ini mungkin terasa menakjubkan, bukan? Aku akan segera mencapai alam tertinggi, jadi aku harus berlatih keras saat kembali, hehe. Sejak saat itu, puncak awan langit telah bertransformasi total. Puncak itu bukan lagi puncak yang tandus dan bobrok. Sebaliknya, ia telah menjadi tanah suci yang unik untuk bercocok tanam. Ini mungkin tempat di mana seseorang bisa berkultivasi paling cepat di seluruh sekte Dewa Gurun Agung. Lagi pula, pusaran air di langit telah menyedot semua energi spiritual di dekatnya. Jika aku bisa tinggal di tempat ini dan berkultivasi, itu akan luar biasa, kata beberapa murid dengan emosional. Mereka telah memperhatikan bahwa ada beberapa rumah kecil di taman itu, dan berharap mereka bisa tinggal di sana. Akan tetapi, karena mereka bukan dari puncak awan langit, mustahil bagi mereka untuk tinggal di tempat ini. Ngomong-ngomong, kalau aku mencoba bergabung dengan Cloud Sky Peak sekarang, menurutmu apakah sudah terlambat? Salah satu murid bertanya tanpa ragu. Begitu selesai berbicara, ia menarik perhatian murid-murid lain dengan tatapan meremehkan. Saya sarankan kamu berhenti melamun. Apakah kau pikir kau seorang jenius tak tertandingi yang mampu menarik perhatian paman bela diri Ye? Tepat saat semua orang tengah asyik berdiskusi sengit, Yuelun yang mengenakan gaun merah jambu berjalan menghampiri bersama para pengikut puncak langit air. Ketika dia melihat pohon buah awan air yang ditanam di halaman, rahangnya ternganga. Ini, pohon buah awan air. Yuelun tertegun. Ia berbalik dan bertanya pada Ye Xuan, adik Ye, di mana kau menemukan pohon buah awan air ini? Ia tak dapat memahaminya, sekeras apapun ia memeras otaknya. Ia ingat bahwa Ye Xuan hanya mendapatkan bibit anggur emas ciliat di makam kuno, yang kini ada bersamanya. Bagaimana dia bisa menemukan sesuatu yang langka seperti pohon buah awan air? Bab 611 Tanah Suci untuk Bercocok Tanam, bagian 3. Mungkinkah Ye Xuan memberinya bibit pohon anggur emas ciliat tanpa ragu saat itu karena dia memiliki pohon ini? Yuelun curiga, tetapi jawaban Ye Xuan menghilangkan kekhawatirannya. Saya mendapatkan pohon buah awan air ini dari makam kuno yang sebenarnya. Saya menghabiskan banyak tenaga untuk menggalinya. Oh, tidak heran. Kata Yuelun, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ye Xuan telah memberinya bibit pohon anggur emas ciliat sebelum dia memasuki gerbang makam kuno yang sebenarnya. Semuanya masuk akal saat itu. Lagi pula, dia tidak dapat memasuki makam kuno yang sebenarnya karena tingkat kultivasinya yang rendah pada saat itu. Tentu saja, Ye Xuan hanya mengarang alasan. Jika Yuelun tahu bahwa bibit pohon buah awan air adalah hadiah sistem karena dia telah memberinya bibit anggur emas ciliat, dia mungkin akan marah. Apa yang terjadi dengan cinta manis yang selama ini ia percayai? Apakah ia hanya ingin memanfaatkannya demi harta karun? Dia mungkin akan patah hati. Tanpa menyadari hal itu, Yuelun berpikir, tidak peduli apapun, aku tetap sangat penting bagi adik muda Ye. Petik 1. Selamat, adik muda Ye. Dengan bantuan pohon ini, semua orang di puncak awan langit akan dapat maju dengan sangat cepat. Mungkin saat buahnya siap dipetik, kau bahkan bisa menerobos dan mencapai alam abadi yang tersegel, kata Yuelun dengan wajah penuh senyum. Namun, hatinya sedikit sedih. Meskipun ia telah mencapai puncak alam penguasa mistik, jarak antara dirinya dan Ye Xuan semakin lebar. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia tertinggal jauh. Apakah dia benar-benar punya kesempatan? Pada saat ini, Yuelun merasa sangat getir. Namun, saat dia mengingat bibit pohon anggur emas ciliat, hatinya kembali dipenuhi harapan. Dia tidak akan mampu mengejar tingkat kultivasinya, tetapi dengan bibitnya, dia tidak akan tertinggal terlalu jauh. Alam abadi yang tersegel masih agak jauh bagiku, jawab Ye Xuan ramah. Meskipun buah awan air ini menakjubkan, butuh waktu lama untuk matang. Dengan bantuan sistem tersebut, Ye Xuan mungkin tidak memerlukan waktu lama untuk menerobos ke alam abadi yang tersegel. Karena alasan inilah Ye Xuan menanamnya untuk murid-muridnya, karena merekalah yang akan mendapat manfaatnya. Lebih jauh lagi,
dia telah memperoleh banyak sumber daya dari penghancuran Sekte Dewa Abadi, dan tidak akan memiliki masalah mencapai puncak alam kuno setelah memurnikannya. Ye Xuan awalnya berencana untuk berkultivasi dan menerobos ke alam kuno segera setelah dia kembali ke puncak Cloud Sky. Akan tetapi, karena alasan lain, dan karena pertemuan akan segera dimulai, masalah ini ditunda. Sebelum pergi ke pertemuan itu, tujuan utama Ye Xuan adalah membantu Xiang Yun meletakkan dasar kultivasi yang kokoh. Ye Xuan berbalik dan menatap pohon buah awan air di tengah taman lagi, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan bantuan pohon ini, mulai sekarang puncak awan langit akan menjadi tempat terbaik untuk bercocok tanam. Selain itu, kecepatan kultivasi murid-muridnya juga jauh lebih cepat daripada yang lain. Ye Xuan secara tidak sengaja menyentuh batang pohon buah awan air lagi, menyebabkan kuncup-kuncup hijau kecil langsung bermunculan. Ketika ini terjadi, gelombang energi spiritual yang lebih padat menyapu keluar. Semua petani yang hadir sekali lagi terkejut. Dengan serangkaian suara teredam, beberapa pembudidaya benar-benar berhasil menerobos. Wah, aku benar-benar sudah mencapai alam materialisasi, hahaha. Aku menjadi lebih kuat. Setelah mendengar ini, orang-orang yang hadir semakin terkejut. Kemudian, semua orang langsung terdiam dan duduk bersila di tempat. Mereka ingin memanfaatkan momen ini dan meningkatkan kultivasi mereka. Xiang Yun tampak kesal ketika melihat para petani duduk di tanah. Ia menarik lengan baju Zhuge Yuiwei dan berkata, "Kakak, pohon buah awan air kita sedang dieksploitasi oleh orang-orang ini. Apakah ini akan memengaruhi pohon kita?" Zhuge Yuiwei menepuk kepalanya dan menghiburnya, "Tidak apa-apa, kali ini istimewa, gelombang energi spiritual seperti ini akan sering terjadi di masa depan, jadi kamu tidak perlu khawatir." "Bagus," jawab Xiang Yun sambil mengangguk. Karena kakak dingin bilang itu tidak akan memengaruhi pohon, dia tidak akan mengusir orang-orang ini. Pada saat ini, Hua Rufeng bergegas datang ke sisi Ao Lei dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Mendengar kata-kata Hua Rufeng, raut wajah Ao Lei langsung muram. Melihat para murid fokus pada kultivasi mereka, ia pun pergi diam-diam. Gao Sun juga memperhatikan ini, dan ekspresinya membeku, bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi sehingga membuat ekspresi Ao Lei menjadi begitu jelek. Di sisi lain, Ye Xuan masih mentransfer kekuatan spiritual ke pohon buah awan air untuk membantunya tumbuh. Karena pohon buah itu baru saja dipindahkan, ia masih memerlukan waktu untuk pulih, itulah sebabnya Ye Xuan sangat berhati-hati dalam merawatnya. Setelah membantu pohon buah awan air menumbuhkan akar baru, Ye Xuan menarik kembali kekuatan spiritualnya, dan dia menghela napas lega. Pohon buah awan air ini tampaknya membutuhkan banyak faktor pertumbuhan, baik dari segi geografi maupun nutrisi. Merawatnya sungguh tidak mudah. Aku harus menemukan beberapa harta karun di masa depan untuk meningkatkan kualitas tanah di sini, pikir Ye Xuan dalam hati. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan menyadari bahwa Hua Rufeng sebenarnya ada tepat di belakangnya. Ia hampir terkejut dan bertanya tanpa sadar, "Oh, Rufeng, ada yang ingin kau katakan padaku?" Hua Rufeng juga tercengang saat itu. Ia benar-benar teralihkan oleh pohon buah awan air. Bab 612 permintaan yang tidak masuk akal. Setelah dia sadar kembali, Hua Rufeng tersenyum dan berkata, "Paman Ye, kamu memang penuh kejutan." Dia kemudian menarik napas dalam-dalam energi spiritual dan melanjutkan, "Tempat ini akan menjadi surga budidaya." "Paman Ye, aku punya permintaan lancang, apakah kamu tidak keberatan mendengarkanku?" Begitu selesai berbicara, Hua Rufeng menatap wajah Ye Xuan dengan serius. Jika Ye Xuan menunjukkan sedikit saja ketidaksenangan, dia tidak akan mengatakannya. Ye Xuan punya firasat tentang apa yang akan dikatakan Hua Rufeng, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, katakan saja." Mendengar ini, Hua Rufeng sangat gembira dan segera berkata, "Paman Ye, pertemuan puncak segel ilahi akan segera dimulai. Sebagai murid utama Sekte Ilahi Gurun Raya, aku merasa memiliki beban yang sangat berat di pundakku. Kalau aku tidak sebanding dengan yang lain di pertemuan ini, aku khawatir itu akan mempermalukan Sekte. Jadi, sebelum pertemuan, bolehkah aku tinggal di sini dan berkultivasi sebentar?" Setelah itu, Hua Rufeng menatap Ye Xuan. Ia tidak ingin membahas masalah ini, tetapi pertemuan ini sungguh penting. Pada saat itu, semua sekte di benua timur akan terlibat dan, jika dia benar-benar kalah, reputasi sekte Great Wilderness Divine akan rusak. Karena itulah ia merasa khawatir beberapa hari ini. Mendengar ini, Ye Xuan tiba-tiba tertawa. Ia kurang lebih memahami beban berat di pundak Hua Rufeng. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan setuju, "Tidak apa-apa. Masih ada beberapa rumah kayu di taman yang kosong. Kamu bisa memilih satu dan tinggal di sini." "Wah, terima kasih, Paman Ye." Hua Rufeng sangat gembira mendengar jawaban Ye Xuan. Saat itu, ketika Ye Xuan belum kuat,
tidak ada seorang pun yang datang ke puncak awan langit. Hanya Hua Rufeng yang sesekali datang berkunjung. Karena itulah Ye Xuan sangat memperhatikan Hua Rufeng. Bagaimanapun, murid utama ini akan menjadi calon ketua Sekte Great Wilderness Divine di masa mendatang. Mendengar kabar berkumpulnya puncak segel ilahi, Ye Xuan berbalik dan menatap murid-muridnya. Ye Xuan tidak terlalu khawatir tentang Zhuge Yuiwei. Lagi pula, sebagai murid tertua, dia tidak pernah mengecewakannya, jadi pasti tidak akan ada masalah. Adapun murid keduanya, dia lembut dan halus, dan kekuatan tempurnya juga lumayan. Dia memperkirakan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam hampa. Namun, gadis kecil ini, saat itu, dia masih muda dan belum mulai berkultivasi. Di beberapa sekte besar, sebelum para pengikut Fana mulai berkultivasi, mereka hampir selalu diberikan banyak harta untuk membantu mereka mengonsolidasikan fondasi kultivasi mereka, yang akan membantu kemajuan kultivasi mereka di masa mendatang. Sekte biasa mungkin tidak memiliki cukup harta untuk mencapai hal ini sepenuhnya, tetapi berbeda bagi Ye Xuan. Bagaimanapun, ia adalah harta karun yang bergerak. Jika dia bisa mengkonsolidasikan fondasi kultivasi gadis kecil ini sebelum pertemuan, maka dia mungkin akan mengalahkan murid-murid jenius dari sekte lain. Betapa menariknya pemandangan itu. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Selesai. Gadis kecil ini biasanya sangat senang berkelahi. Sebagai gurunya, ia harus membantunya mewujudkan keinginannya. Di dekatnya, ketika Hua Rufeng melihat pohon buah awan air ditanam di taman, dia merasa sangat bingung. Paman Ye, ada sesuatu yang membuatku sedikit bingung. Ye Xuan berbalik dan bertanya, ada apa? Hua Rufeng maju dan berbisik di telinga Ye Xuan, kau menanam pohon buah awan air di tempat terbuka ini. Apa kau tidak takut nanti tiba-tiba dicuri? Setelah mendengar ini, beberapa orang di dekatnya yang memiliki telinga tajam langsung merasakan darah mereka menjadi dingin. Dasar bocah nakal, jangan main-main. Mana mungkin itu terjadi? Lelucon apa ini? Apa kau pikir ada yang berani mencuri dari ahli alam tertinggi? Kita bukan orang bodoh. Bahkan jika seseorang mencurinya, mereka tidak akan hidup cukup lama untuk menggunakannya. Kerumunan orang mulai mengejek Hua Rufeng, merasa terdiam mendengar kata-katanya. Sebagai wakil generasi muda Sekte Great Wilderness Divine, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata yang tidak bijaksana seperti itu? Hua Rufeng juga tersadar dan menggaruk kepalanya karena malu. Itu benar. Paman Ye adalah ahli alam tertinggi. Siapa yang berani mencuri barang-barangnya? Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, melainkan mengeluarkan pedang dewa miliknya. Gelombang niat membunuh yang dipancarkannya menyebabkan semua orang yang hadir menjadi pucat. Awan gelap mulai terbentuk di langit, seolah-olah makhluk jahat akan lahir. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, Ye Xuan dengan tenang memegang pedang dewa tegak. Setelah melihat sekeliling, ia berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang berani? Seharusnya tidak ada orang, kan? Kalau memang ada orang yang membutakan, kurasa mereka pantas dijadikan pupuk untuk memperbaiki kualitas tanah di tempat ini. Puncak awan langit kami selalu sangat ramah. Siapapun yang datang, kami akan menyambut mereka dengan tangan terbuka, hehe. Setelah mengatakan itu, sudut mulut Ye Xuan perlahan melengkung membentuk senyum jahat. Bab 613 menginap untuk makan malam. Haha, Paman Ye benar-benar tahu cara bercanda. Jangan khawatir, Paman Ye, tidak akan ada yang berani menyentuh pohon buah awan air. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, para penggarap sekte itu buru-buru menanggapi, sambil meminta Ye Xuan untuk berhenti menggoda mereka. Lelucon Ye Xuan terlalu menakutkan. Saat ini, tak seorang pun berani bersekongkol melawan pohon buah awan air. Bahkan, mereka tak pernah memimpikannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Hua Rufeng tercengang. Ini ancaman terbuka. Bagaimanapun, hanya orang yang kurang akal yang akan melakukan hal seperti itu. Siapapun yang normal mungkin akan berpikir tentang cara menyenangkan Ye Xuan agar mendapat izin berkultivasi di sini. Yuelun sudah nyengir lebar. Anak ini memang suka bercanda dengan orang lain. Ye Xuan berbalik dan menatap para kultivator di sekitarnya. Melihat bahwa mereka kurang lebih telah merasakan manfaat dari gelombang energi spiritual sebelumnya, Ye Xuan mengangguk pada dirinya sendiri. Bahkan banyak pula yang berhasil menerobos. Setelah memikirkannya sejenak, Ye Xuan melanjutkan, kakak senior Gao, apakah menurutmu apa yang kukatakan itu benar? Setelah mengatakan itu, Ye Xuan menatap Gao Sun dengan acuh tak acuh, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah. Batuk, kau benar sekali, kata Gao Sun buru-buru. Serius, mengapa Ye Xuan menyeretnya ke dalam ini? Dia jelas tidak punya niat jahat terhadap pohon buah awan air. Dia tidak bisa berlama-lama di sini, jangan sampai niatnya disalahpahami.
Setelah tersenyum tenang, Gao Sun melanjutkan, "Adik Ye, aku masih ada urusan mendesak di rumah, jadi aku pulang dulu." Hehe, kalau ketua Gao Sun tidak menyebutkannya, aku hampir lupa kalau aku juga punya urusan yang harus segera kuurus. "Aku pamit dulu," kata Li Dahai sambil tersenyum dan segera menyusul. Para pemimpin lainnya juga pergi satu persatu. Setelah para pemimpin pergi, Ye Xuan mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya yang sedang berkultivasi di sini dan berkata dengan nada dingin, "Apakah kalian menungguku untuk menyajikan makan malam?" Mendengar ini, sebagian besar kaki mereka mulai gemetar. "Ahem, Paman Ye, kau terlalu baik, tapi kami akan menolak tawaran itu. Ada sedikit keributan di puncak kita, jadi kita harus segera kembali dan mengatasinya. Selamat tinggal, Paman bela diri Ye." Dalam beberapa saat yang singkat, daerah itu menjadi sepi. Pada saat ini, Xiang Yun tiba-tiba berkata, "Kakak senior, apakah kamu masih ingat unicorn yang kamu ceritakan? Bagaimana kalau kamu mengajakku ke sana untuk melihatnya? Saya ingin menunggangi unicorn." Melihat gadis kecil itu sudah mulai menarik kegirangan, Suge Yuiwe tidak berdaya. Mengapa gadis kecil ini masih memikirkan unicorn? Tampaknya para unicorn di belakang puncak gunung harus sedikit menderita. Dia hanya bisa berdoa untuk mereka secara rahasia. "Baiklah, baiklah. Aku akan mengantarmu ke sana nanti, oke?" Suge Yuiwe mencoba menenangkannya, tetapi tidak berhasil. "Aku tidak sabar lagi. Aku ingin menunggangi unicorn." Tidak punya pilihan lain, Suge Yuiwe hanya bisa menatap Ye Xuan untuk meminta bantuan. Ye Xuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa membawanya." "Oh ya sudah, bantu dia mandi dan ganti baju, dan jangan pergi terlalu jauh nanti." "Baiklah, Guru. Saya akan membawanya ke sini sekarang." Setelah setuju, Suge Yuiwe membawa Xiang Yun pergi. Ye Xuan menoleh ke Yue Lun dan berkata, "Kakak senior Yue, kenapa kau masih di sini? Jangan bilang kau ingin makan malam denganku." Yue Lun menatapnya tanpa daya dan berkata, "Apa aku menghalangimu? Kau tampak begitu ingin mengusirku." Ye Xuan tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya tidak seperti itu. Kakak senior Yue Lun, kalau kamu mau tinggal di sini, aku pasti tidak akan keberatan. Lagi pula, ada banyak rumah baru di sini, jadi jelas bukan masalah bagimu untuk tinggal di sini. Lagi pula, kalau kamu memang mau tinggal lama di sini, kita bisa ngobrol seru kalau ada waktu. Ehem. Bahkan kalau kamu mau, kita bisa ngobrol tentang hal-hal baik dalam hidup." Mendengar ini, Yue Lun sedikit tergoda. Namun, ia merasa ada yang aneh dengan senyum Ye Xuan. Hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Tentang apa itu? Imajinasi Ye Xuan sudah liar saat ini. Kakak seniornya ini benar-benar terlalu polos. Setelah memikirkannya dengan serius, Yue Lun menjawab dengan suara lembut, "Kita bisa berdiskusi, tapi sayangnya aku sedang tidak senggang untuk saat ini. Bagaimana kalau kita jadwalkan di lain hari?" Bab 614 Serangan Sengit. Mendengar ini, Ye Xuan sangat gembira. Namun, wajahnya tetap tenang saat ia berkata, "Itu juga bagus. Lain hari saja. Juga, aku telah mempelajari teknik yang sangat ampuh selama ini, dan ingin membahasnya denganmu. Kalau ada waktu luang, mampirlah, kakak senior." Mata Yue Lun berbinar saat dia mendengar bahwa Ye Xuan telah mempelajari teknik baru. Namun, tiba-tiba ia teringat bagaimana Ye Xuan pernah menggodanya, dan ia pun langsung waspada. Lebih baik mengujinya dulu. Setelah merenung sejenak, Yue Lun bertanya dengan penuh minat, "Adik muda, teknik apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu ceritakan sedikit tentangnya dulu?" Setelah tersenyum, Ye Xuan menatap Yue Lun dan dengan tenang berkata, "Sebenarnya, itu semacam teknik serangan." Yue Lun tertegun sejenak. "Teknik menyerang? Kalau begitu, pasti cukup kuat, kan? Jangan membuatku penasaran. Cepat ceritakan. Jika memang sehebat yang kamu katakan, kita bisa membahasnya lebih mendalam ketika ada kesempatan." Melihat ikan itu memakan umpannya, Ye Xuan menyeringai. Wanita ini benar-benar polos. Setelah beberapa saat, Ye Xuan berbicara dengan nada yang sengaja dibuat mendalam. "Akhir-akhir ini aku cukup bebas, jadi aku punya serangkaian teknik serangan. Aku beri nama, serangan berantai. Selama kamu menggunakan teknik serangan ini, kamu bisa terus-menerus menghasilkan kerusakan dalam waktu singkat. Teknik ini memiliki kemampuan ofensif yang hebat, dan memungkinkan penggunanya untuk menghajar lawan sampai mereka berteriak." Setelah mendengar kata-kata ini, Yue Lun semakin tergoda. "Itu namanya serangan berantai. Sepertinya sangat kuat. Adik muda Ye, adakah yang unik darinya?" tanya Yue Lun dengan penuh minat. "Adik laki-lakinya tidak sedang mempermainkannya kali ini, kan?" Ye Xuan tersenyum lebih gembira dan terus menjelaskan. Setelah mengaktifkannya,
kecepatan serangan pengguna akan meningkat dalam waktu singkat, membuat musuh lengah dan berteriak minta ampun. Astaga! Yuelun terkejut. Teknik yang bisa meningkatkan kecepatan serangan itu cukup langka. Pada saat itulah imajinasi Yuelun mulai menjadi liar. Dia bahkan mensimulasikan bagaimana dia akan menghadapi serangan Ye Xuan jika dia menggunakannya. Memang tampak sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia juga bisa mempelajarinya, maka kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Adik Ye, cepat ceritakan lebih banyak padaku. Yuelun berkata dengan malu-malu sambil langsung meraih lengan Ye Xuan dan mulai menariknya. Haha, kakak seniorku ini benar-benar menarik. Aku tidak akan pernah bosan bermain dengannya. Setelah beberapa saat, Ye Xuan berkata, bagaimana ia menjelaskannya. Teknik ini tidak terlalu kuat. Lagi pula, teknik ini terutama didasarkan pada kecepatan, jadi jika kekuatan serangan seseorang tidak memadai, atau jika seseorang menghadapi musuh yang ahli dalam pertahanan, teknik ini akan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Yuelun setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Ye Xuan. Kau benar. Setelah serangkaian serangan cepat seperti itu, kurasa kau mungkin hampir kehabisan tenaga. Kalau kau belum menembus pertahanan musuh saat itu, mungkin itu seperti menusuk musuh dengan tongkat. Mereka tidak akan merasakan apa-apa. Mendengar ini, Ye Xuan tercengang. Siapa yang sedang bermain dengan siapa sekarang? Dia dengan paksa menahan senyumnya dan berkata, namun, aku punya cara untuk mengatasi kelemahan ini. Ah, bisakah kau memberitahuku? Tanya Yuelun penasaran. Teknikku ini disebut serangan ganas. Selama kau melancarkan serangan ganas, kau bisa membuat lawanmu berteriak berulang kali, dan tak ada cara untuk melawan. Sekalipun pertahanannya sangat kuat, di bawah pengaruh teknik seranganku yang ganas, sekuat apapun pertahanannya, itu akan hancur dan dia akan segera memohon belas kasihan. Apa? Yuelun benar-benar tercengang. Kekuatannya begitu dahsyat, sampai-sampai seorang kultivator yang ahli dalam pertahanan pun tak akan mampu menahannya. Apakah teknik serangan dahsyat itu merupakan kekuatan suci tingkat surga, atau bahkan lebih tinggi? Setelah berpikir sejenak, Yuelun menghela napas penuh emosi. Jumlah teknik yang Ye Xuan ketahui sungguh keterlaluan. Melihat ekspresi terkejut Yuelun, Ye Xuan tertawa kecil dalam hati. Namun, ia menahan tawanya dan melanjutkan, serangan dahsyatku ini harus berhadapan langsung dengan lawan. Dengan begini, aku bisa menembus pertahanan psikologis lawan. Dan aku tidak hanya memiliki teknik ini, aku bahkan memiliki dorongan. Kakak senior Yue, ayo kita diskusikan lebih mendalam saat kamu senggang. Kamu pasti suka. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, tetapi ekspresi Yuelun berubah sedikit aneh setelah mendengar ini. Ada dorongan juga, gumam Yuelun pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak pada waktunya terdengar. Guru, hari sudah mulai malam. Kita harus kembali ke puncak langit air, Li Hanyi mengingatkannya dengan suara lembut. Yuelun buru-buru mengangguk sambil berpikir, akhirnya aku selesai. Aku lupa urusan pentingku sendiri. Aku tidak sempat menyiapkan langkah-langkah perlindungan untuk bibit pohon anggur emas ciliat yang baru saja kutanam. Bab 615 Memori yang menakjubkan. Setelah teringat bibit anggur emas ciliat, Yuelun berkata, adik muda Ye, kita bicarakan ini lain kali saja. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, Yuelun bergegas pergi. Ye Xuan tidak menghentikannya pergi. Ia terkekeh, membayangkan bagaimana reaksinya nanti saat ia duduk dan benar-benar mencerna isi percakapan mereka sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tertawa lebih keras, dan senyumnya menjadi sedikit mesum. Guru, mengapa Anda tersenyum seperti itu? Feng Xiyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak terjadi apa-apa, jadi mengapa guru tertawa begitu keras? Mungkinkah sesuatu yang membahagiakan telah terjadi? Ye Xuan mengusap kepalanya dan berkata, gadis kecil, jangan tanya hal-hal seperti ini, ya. Fokus saja pada kultivasimu. Mendengar kata-kata ini, Feng Xiyun sangat marah. Ia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, aku bukan gadis kecil. Baiklah, baiklah, kembalilah ke kamar kalian dan istirahatlah sebentar. Lagi pula, kita sudah bepergian cukup lama. Besok, aku akan mulai mengajar kalian semua lagi. Setelah mengatakan ini, Ye Xuan kembali ke istana langit awan. Namun, ia meninggalkan pedang dewa di dekat pohon buah awan air. Niat membunuhnya akan menghalangi siapapun yang berniat jahat. Terlebih lagi, Ye Xuan telah menaklukkan pedang dewa, jadi jika ada gerakan aneh di sekitar area tersebut, dia akan segera merasakannya. Keesokan paginya, Zhuge Yue dan yang lainnya sudah berdiri dalam barisan tertib di depan istana langit awan, menunggu Ye Xuan dengan tenang. Setelah beberapa waktu, Ye Xuan akhirnya muncul di depan semua orang sambil menguap. Selamat pagi, guru. Baiklah,
Ye Xuan melambaikan tangannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiang Yun. Zhuge Yuiwei telah membantunya membersihkan kemarin, dan sekarang dia mengenakan gaun putih. Dia tampak seperti peri kecil sungguhan. Namun, gadis kecil ini tetap nakal seperti biasa. Ia menunggangi seekor unicorn kecil dan berjingkrak-jingkrak dengan senyum cerah di wajahnya. Melihat ini, Ye Xuan tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa berkata, "Yuner, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam?" Xiang Yun menggaruk kepalanya dan menjawab dengan serius, "Tentu saja, Guru. Aku bahkan bermimpi banyak tentang panggang tadi malam. Aku makan begitu banyak sampai perutku kekenyangan." Ye Xuan hanya bisa tersenyum canggung. Apa gadis kecil ini hanya memikirkan kentang panggang seharian? "Yuner, kamu masih muda, jadi kamu belum bisa mulai berkultivasi, jadi hari ini, aku akan mengajarimu cara melatih tubuhmu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengeluarkan gulungan kulit domba dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiang Yun. "Ini teknik pemurnian tubuh puncak langit awan. Kamu bisa mencobanya nanti. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, aku akan menjelaskannya." Mendengar ini, Xiang Yun mengambil gulungan itu dan sekilas mengamatinya. Melihat ini, Zhuge Yuiwei sangat terkejut. "Ya Tuhan, mungkinkah bakatnya begitu luar biasa, dan dia bisa mengingat segalanya hanya dengan sekali pandang sepertiku," gumam Zhuge Yuiwei dalam hati. Wajah Feng Xiyun juga dipenuhi keterkejutan, dan bahkan Ye Xuan sangat senang melihatnya. Ia hanya berbalik sesaat, tetapi gadis kecil itu sudah selesai membaca gulungan kulit domba. Xiang Yun duduk di sana dengan patuh dan menatap Ye Xuan sambil tersenyum, menantikan teknik yang akan diajarkannya nanti. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Yuner, mungkinkah kamu sudah menghafal semua isinya?" Semakin besar kemungkinan Xiang Yun adalah reinkarnasi dari seorang ahli alam abadi yang tersegel. Ingatannya mungkin tak tertandingi. Kakak ketiga, apakah itu benar? Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga ikut serta. Bahkan Zhuge Yuiwei tidak akan mampu menghafal semuanya hanya dengan sekilas pandang, dan perlu membacanya dengan saksama terlebih dahulu. Namun, setelah mendengar pertanyaan mereka, Xiang Yun tertegun. Ia bertanya dengan nada serius, "Hafalkan." "Saya tidak mengerti isi di dalamnya, tetapi karena guru memberikannya kepada saya hanya membolak-baliknya dengan santai." Mendengar ini, suasana menjadi sunyi senyap. Garis-garis hitam tampak muncul di dahi Ye Xuan. "Gadis kecil, kalau kamu tidak mengerti, seharusnya kamu bilang dari tadi." Aku jadi bersemangat tanpa alasan, iya. Gadis kecil ini memang luar biasa, tetapi dengan cara yang paling tidak terduga. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga berkeringat saat ini. Sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Namun, jika dipikir-pikir lagi, itu wajar saja. Lagi pula, gadis kecil ini masih muda. Bab 616 Patuh. Ia berasal dari keluarga biasa, bahkan telah kehilangan keluarganya. Karena itu, mungkin masih banyak yang belum ia pelajari, termasuk cara membaca. "Ada apa?" tanya Xiang Yun penasaran ketika menyadari tatapan semua orang berubah. Feng Xiyun mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ketiga, mulai hari ini, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu harus segera bertanya kepada kami." Xiang Yun agak bingung dengan situasi ini. Lagi pula, gurunya telah menginstruksikannya untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Ia tidak perlu memahaminya sekarang, karena gurunya pasti akan mengajarinya nanti. Xiang Yun mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi dan berkata, "Inilah yang guru suruh saya lakukan. Beliau tidak menyuruh saya memahaminya. Saya hanya perlu melihatnya." Melihat penampilannya yang arogan, Feng Xiyun tidak dapat menahan tawanya. Perkataan gadis kecil ini masuk akal jika diartikan secara harfiah. "Guru, apakah Anda akan mengajari Xiang Yun membaca?" Zhuge Yuiwei ingin bertanggung jawab atas masalah ini atas nama gurunya, tetapi Ye Xuan menolaknya tanpa ragu. "Kultivasimu sedang berada di titik kritis saat ini. Mengajari Xiang Yun membaca itu masalah sepele. Serahkan saja pada sekte. Manfaatkan waktu ini dan berkultivasilah." Di dalam sekte tersebut, terdapat pula tempat untuk mengajar orang-orang membaca dan menulis, yang merupakan tempat anak-anak yang tumbuh di sekte tersebut akan dikirim ketika mereka mencapai usia tertentu. Tempat ini disebut Aula Belajar. Anak-anak ini hampir seusia dengan Xiang Yun, jadi dia bisa bermain dengan mereka. Ini adalah tempat yang paling cocok untuknya. Itu juga bagus, Zhuge Yuiwei setuju. Dia berjongkok dan berkata kepada Xiang Yun, "Kakak ketiga, kamu harus serius belajar, oke?" Xiang Yun sudah bingung dan bertanya, "Kakak, untuk apa ruang belajar itu?" "Itu tempat orang-orang mengajarimu membaca. Di sana juga banyak anak seusiamu, jadi kamu juga bisa menemukan teman bermain." Mata Xiang Yun tampak berbinar ketika mendengar itu.
Ia begitu gembira hingga mengangkat palu kecilnya ke langit. Melihatnya seperti ini, Suge Yuiwe punya firasat buruk. Ia segera melanjutkan, kakak ketiga, kamu tidak boleh membuat masalah atau menindas anak-anak lain di ruang belajar. Dengarkan guru di sana, mengerti? Mata Xiang Yun melirik ke sekeliling dengan rasa bersalah, tetapi dia tetap menjawab dengan patuh, baiklah, baiklah, kakak senior. Aku mengerti. Entah bagaimana, hal itu tidak terlihat meyakinkan bagi Suge Yuiwe. Dengan kepribadian gadis ini, apakah dia serius ingin belajar membaca? Setelah berpikir panjang, Suge Yuiwe membuat keputusan dan berkata, biarkan aku menyimpan palumu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu belajar membaca. Xiang Yun tidak senang, tetapi Suge Yuiwe mengabaikan permohonannya dan menyimpannya. Jika dia benar-benar membiarkan Xiang Yun pergi ke ruang belajar dengan palu ini, dia takut ruang belajar itu tidak akan ada lagi dalam beberapa hari. Xiang Yun tampak kesal ketika melihat palunya telah diambil. Namun, tak lama kemudian, ia kembali bersemangat. Hehe, bahkan tanpa bantuan paluku, aku masih bisa mengendalikan anak-anak nakal itu dengan mudah, pikirnya gembira. Sebagai raja anak-anak, ia perlu menunjukkan otoritasnya. Ketika dia mengetahui bahwa di tempat itu banyak anak-anak seusianya, dia kembali teringat dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Hanya dengan mengalahkan semua rekanmu, kamu bisa disebut tak terkalahkan. Setelah memperhatikan kedua muridnya berbicara cukup lama, Ye Xuan pun berkata, baiklah, aku akan pergi ke ruang belajar nanti, jadi aku akan membawanya ke sana. Namun, mulai besok, urusan pengiriman dan penjemputannya akan kuserahkan pada kalian berdua. Suge Yuiwe dan Feng Xiyun setuju tanpa ragu-ragu. Baiklah kalau begitu. Yuner, ikut aku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengangkatnya dan terbang ke langit. Yai, kita terbang lagi. Xiang Yun menjadi lebih bersemangat. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang belajar. Ye Xuan pertama-tama berbicara dengan manajer ruang belajar, Penatua Huang. Penatua Huang, gadis kecil ini adalah murid yang baru saja saya terima. Namanya Xiang Yun. Dia perlu belajar membaca, jadi saya mempercayakannya kepada Anda hari ini. Ada satu hal yang harus kukatakan. Gadis kecil ini agak nakal, jadi aku khawatir dia tidak akan patuh. Melihat ekspresi Ye Xuan yang cemas, Penatua Huang menatap gadis kecil yang berdiri di sampingnya dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Lagi pula, sepertinya muridmu berperilaku cukup baik saat ini. Tenang saja, aku akan mengajarinya membaca. Ini dianggap patuh. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menatap Xiang Yun yang berdiri di sampingnya. Xiang Yun memang bertingkah baik saat ini. Dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Batuk, mungkin dia memang cukup penurut. Pokoknya, Tetua Huang sudah berjanji padaku, jadi aku tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di ruang belajar, hehe. Tidak mungkin Xiang Yun sepatuh yang terlihat di permukaan. Meskipun berbeda pendapat, Ye Xuan tetap berkata dengan sopan, bagus. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Tetua Huang. Ini hanya masalah kecil yang tidak perlu dibicarakan. Serahkan saja padaku. Aku pasti akan mengajarinya dengan baik. Lagi pula, di ruang belajar, semua anak nakal. Pada akhirnya, dia berhasil mengatasi mereka semua. Murid Ye Xuan terlihat sangat berperilaku baik, jadi dia pastilah murid yang baik. Peringatan Ye Xuan terasa sedikit tidak perlu. Sebelum pergi, Ye Xuan menatap Xiang Yun lagi dan berkata, Yuner, jangan main-main. Kamu harus belajar membaca dengan serius. Bab 617 Persiapan Bencana. Mendengar instruksi Ye Xuan, Xiang Yun berkata dengan gembira, Guru, Anda tidak perlu khawatir. Anda tahu saya selalu sangat patuh. Saya akan belajar membaca dengan serius. Kemudian, setelah menyelesaikan masalah Xiang Yun, Ye Xuan terbang. Ding! Kamu telah memberikan muridmu Xiang Yun sebuah gulungan kulit domba pemurnian tubuh dan menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat. Selamat! Anda telah memperoleh teknik pemurnian tubuh tingkat surgawi, teknik tingkat abadi yang belum lengkap. Petik 2. Oh! Ye Xuan mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, teknik tingkat abadi yang belum lengkap. Setelah membaca deskripsi teknik itu dengan saksama, Ye Xuan benar-benar terkejut. Bahkan di zaman kuno, teknik ini dianggap sangat ampuh. Meskipun demikian, teknik ini belum lengkap, sehingga efeknya baru akan terasa sepenuhnya setelah seseorang menguasai dan menyempurnakannya. Sangat cocok bagi Xiang Yun untuk berkultivasi. Gadis kecil ini, aku benar-benar ingin tahu ahli reinkarnasi yang mana kamu. Selagi dia memikirkan hal ini, dia terbang menuju aula pertemuan. Pada saat dia tiba, para pemimpin puncak lainnya telah tiba.
Hari ini, panggilan untuk berkumpul telah dikeluarkan oleh Ao Lei, yang merahasiakan topik diskusi. Melihat Ye Xuan akhirnya tiba, Ao Lei perlahan berkata, "Semuanya, aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk membahas sesuatu yang penting. Kakak Ao, jangan bikin kami penasaran. Cepat ceritakan apa yang terjadi." Mereka teringat bahwa Ao Lei telah pergi tiba-tiba dari puncak awan langit setelah mendengar suatu berita, jadi mereka meramalkan bahwa sesuatu yang serius tengah terjadi. Ao Lei tidak bertele-tele dan berkata, "Ketika kami menyerang dan menghancurkan Sekte Dewa Abadi, kalian masing-masing menyaksikan sendiri kekuatan aneh yang bekerja. Sebelumnya, saya memerintahkan orang-orang untuk mengawasi wilayah rahasia yang dimaksud. Belum lama ini, bawahan saya mengirimkan kabar bahwa retakan di wilayah rahasia itu perlahan meluas. Mengingat situasi ini, diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum dunia mistik kita terhubung dengan alam rahasia yang mengandung kekuatan aneh ini." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah. Jika dibiarkan menyebar, pasti akan menimbulkan bencana besar. Siapapun yang menyerapnya, terutama para kultivator yang lemah, pikiran dan kesadarannya akan terkikis sepenuhnya oleh kekuatan aneh tersebut, dan berubah menjadi mesin pembunuh tanpa pikiran. Serangan binatang buas itu adalah akibat dari ini, jadi mereka semua tahu betapa dahsyatnya kejadian itu jika terulang kembali di benua timur. Gao Sun juga membuka mulutnya dengan ekspresi serius saat ini. "Kakak senior Ao, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan ini atau menutup retakannya?" Ao Lei melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Merusak segel saja sudah sulit, jadi akan lebih sulit lagi menyegelnya. Bukannya tidak mungkin, tapi kita mungkin butuh ahli alam abadi tersegel untuk melakukannya. Bahkan dengan kekuatan gabungan kita tidak akan bisa memulihkan segelnya." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menyadari betapa sulitnya menyelesaikan masalah ini. Jika retakan itu terus membesar, dunia mistik akan menghadapi bencana dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang aman. Ekspresi Ye Xuan juga berubah serius. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan bencana ini terjadi. Dia harus menjadi lebih kuat. Jika kekuatan aneh ini menyerang dunia mistik, tidak ada seorang pun yang dapat lolos. Jika dia ingin melindungi orang-orang di sekitarnya dan Sekte Great Wilderness Divine, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum bencana melanda. Melihat ekspresi semua orang, Ao Lei melanjutkan, "Semuanya, jangan terlalu khawatir. Saat ini, retakannya hanya sebesar kepalan tangan. Mungkin butuh waktu lama untuk berkembang ke tingkat yang mengancam. Namun, aku memberitahumu ini sebelumnya untuk mempersiapkan dan memotivasimu agar menjadi lebih kuat. Kalau tidak, ketika bencana melanda, semua orang yang kita sayangi akan tersapu olehnya. Berkultivasilah dengan tekun di hari-hari mendatang, dan ingatkan murid-muridmu untuk melakukan hal yang sama, sehingga mereka juga dapat berkontribusi untuk memastikan keamanan sekte." Setelah mengatakan ini, suasana hati Ao Lei berubah termenung. Dia tidak yakin apakah Sekte Great Wilderness Divine masih mampu bertahan dari bencana ini. Mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan aneh ini, selain bahwa kekuatan itu jahat, dan dapat mengontaminasi dan merusak pikiran makhluk hidup. Pada saat ini, setelah peringatan Ao Lei, semua orang mencoba bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak seorang pun tahu kapan musibah ini akan datang, atau bagaimana dampaknya terhadap mereka. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri mereka adalah dengan berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Ye Xuan tiba-tiba bertanya, "Kakak senior Ao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ketika saya berada di makam kuno, saya bertemu dengan para kultivator dari benua lain. Bahkan ada yang berasal dari Sekte Dewa Gurun Besar." Bab 618 Si Pembuat Onar Kecil. Mendengar Ye Xuan mengatakan itu, ekspresi Ao Lei berubah drastis. Mungkinkah catatan Sekte Dewa Gurun Besar di buku kuno itu tidak bohong? Tercatat bahwa, di masa lampau, dunia mistik terbagi. Pemimpin Sekte Great Wilderness khawatir akan keberlangsungan warisan sekte tersebut, sehingga ia membagi warisan sekte tersebut. Kekuatan ilahi kehancuran besar juga menjadi tidak lengkap karena ini. Setelah Sekte Dewa Gurun Agung terpecah, tidak ada kabar tentang pihak lawan. Hal itu hanya tercatat dalam kitab kuno, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Semua orang terkejut mendengar ini. Jika memang begitu, apakah masih ada orang dari Sekte Great Wilderness Divine di benua lain? Suara Gao Sun bergetar karena kegembiraan. Ye Xuan menjawab dengan yakin, "Ya, mereka sekarang berada di benua surga. Jika kita membandingkan kedua sekte kita, kekuatan mereka lebih tinggi dari kita." Mendengar itu, Gao Sun dan yang lainnya menjadi lebih gembira. "Kakak senior Ao, jika sekte-sekte ini disatukan kembali, akankah kita mampu menyelesaikan teknik penghancuran besar?"
Gao Sun sudah begitu gembira hingga ia hampir menari kegirangan. Bukan hanya teknik Great Desolation yang menjadi penyebabnya. Sebagian teknik kuat sekte lainnya juga menjadi tidak lengkap karena perpisahan itu. Hal ini tentu saja telah melemahkan kekuatan tempur sekte Dewa Gurun Agung secara keseluruhan. Jika teknik-teknik ini kembali ke kondisi semula, kekuatan kedua sekte mereka pasti akan meningkat secara signifikan. Mereka bahkan mungkin dapat bersaing untuk mendapatkan gelar sekte nomor 1 di dunia mistik. Pada saat ini, Ao Lei sangat terkejut. Teknik desolasi besar awalnya adalah kekuatan ilahi tingkat abadi, tetapi karena belum lengkap, saat ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan ilahi tingkat surga. Memikirkan hal ini, Ao Lei dengan bersemangat bertanya, "Saudara muda Ye, bisakah kamu berkomunikasi dengan orang-orang dari sekte Dewa Gurun besar di benua surga?" Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Sayangnya, ini tidak memungkinkan untuk saat ini. Jika aku ingin berkomunikasi dengan mereka, kekuatanku harus mencapai alam abadi yang tersegel. Kalau tidak, aku tidak bisa melewati kekuatan duniawi. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka kecuali saya menemukan makam kuno seperti terakhir kali, atau alam rahasia yang terhubung ke benua lain." Mereka semua merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar ini. "Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Lagi pula, kita belum mencapai titik kritis, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin 8 benua akan memiliki kesempatan untuk bergabung di masa depan. Ada banyak kemungkinan untuk masa depan, baik maupun buruk. Satu-satunya hal yang pasti dan bijaksana adalah kita harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri." Begitu selesai berbicara, Ao Lei menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Pertemuan puncak segel ilahi sudah dekat. Bagaimana persiapan kalian semua? Pertemuan puncak segel ilahi adalah acara terbesar di benua timur. Jika mereka bisa mendapatkan peringkat yang baik di sana, niscaya reputasi sekte ilahi Gurun Raya akan meningkat, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak murid berbakat untuk bergabung dengan mereka." Gao Sun tersenyum pada saat ini. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kakak senior Ao. Kami sudah melakukan persiapan yang matang. Kami pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus kali ini." Sementara semua orang membicarakan hal ini, Ye Xuan sedang berpikir keras, memikirkan apa yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Dengan ancaman kekuatan aneh yang membayangi, ia tiba-tiba merasa seolah-olah ia tidak punya cukup waktu. Pada saat ini, Penatua Huang tiba-tiba muncul. Ia tampak sangat panik, dan wajahnya penuh luka. "Saudara muda Ye, muridmu." Begitu dia tiba, Penatua Huang langsung menangis. Melihat kejadian itu, para petinggi yang hadir menjadi gelisah. Apakah ada keadaan darurat? Apakah ada yang menyerang sekte tersebut? Karena bakat kultivasi Penatua Huang tidak tinggi, ia hanya bertanggung jawab mengajar anak-anak membaca dan menulis di sekte tersebut. Bahkan jika seseorang benar-benar datang untuk menyerang sekte tersebut, dia tidak akan direkrut menjadi pasukan tempur utama. Kalau begitu, mengapa dia dipukuli seperti ini sekarang? Para pemimpin semua sangat bingung dengan hal ini. Setelah melihat penampilan Tetua Huang, Ye Xuan tertegun. Ia sudah menyadari apa yang terjadi dan merasa sedikit malu. Alis Ao Lei berkerut, karena dia tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Kemudian, semua orang menatap Ye Xuan serempak, karena Tetua Huang jelas datang untuk mencarinya. Setelah memperhatikan tatapan itu, Ye Xuan menyadari bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan, jadi dia hanya berkata, "Penatua Huang, ceritakan padaku apa yang terjadi. Mungkinkah muridku telah menyebabkan masalah bagimu?" Setelah mendengar ini, para pemimpin yang hadir tertegun sejenak, sebelum teringat bahwa Ye Xuan memang baru saja merekrut murid baru. Akan tetapi, muridnya itu kelihatannya baru berusia 6 tahun, jadi masalah besar apa yang bisa dia sebabkan? Wajah Tetua Huang dipenuhi rasa tak berdaya saat ia berseru, "Saudara muda Ye, cepatlah datang dan lihat. Murid yang kau terima sungguh tak bisa diajar oleh orang biasa. Kenapa kamu tidak membawanya kembali ke puncak langit awan dan mengajarinya sendiri? Aku benar-benar tidak bisa membantumu." Baru beberapa saat, hampir semua anak di ruang belajar telah dipukuli olehnya, terutama keponakan bela diri Li dari puncak roh pedang, yang dipukuli hingga tak bisa dikenali. Mendengar ini, Li Dahai tidak bisa duduk dan menonton. "Adik muda Ye." Melihat Li Dahai yang tampak marah, Ye Xuan merasa sedikit bersalah saat ini, tetapi ia juga tidak berdaya. Gadis kecil ini benar-benar pandai membuat masalah. Para pemimpin lainnya tidak dapat menahan tawa setelah mendengar ini. "Puff, saudara muda Ye, murid yang kau asuh ini sebanding dengan paman bela diri Tian Xuan ketika dia masih muda." Gao Sun memegang perutnya dan tertawa. Bab 619 dimakan apa? Saat ini, Gao Sun bersyukur Gao Tianyu sudah dewasa dan tidak seangkatan dengan murid baru Ye Xuan. Kalau tidak, dia pasti sudah dipukuli.
Siapa yang tahu dari mana Ye Xuan membawa murid ini kembali? Sepertinya gadis kecil ini benar-benar tangguh. Dia masih sangat muda, namun begitu kuat. Anak-anak di ruang belajar bukanlah orang yang bercocok tanam, tetapi mereka memiliki potensi yang besar. Selain itu, keluarga mereka biasanya akan menggunakan banyak harta surgawi untuk memperkuat landasan kultivasi mereka sehingga mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Namun, lalu kenapa? Mereka masih dipukuli oleh gadis kecil yang dibawa Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum tak berdaya dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya ia menjadi bahan tertawaan hari ini berkat Xiang Yun. Adik muda Ye, sebaiknya kau pergi ke sana dan melihat-lihat dulu. Tidak baik kalau gadis kecil ini membuat masalah lagi nanti. Ao Lei tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Suasana yang awalnya serius tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Benar, saudara muda, sebaiknya kau cepat datang. Aku khawatir kalau kau tidak segera datang, anak-anak mungkin akan lumpuh karenanya, kata Penatua Huang tanpa daya. Murid baru Ye Xuan terlalu suka membuat onar. Awalnya ia mengira gadis kecil itu adalah anak yang sangat penurut dan disiplin. Namun siapa sangka, beberapa saat kemudian, dirinya yang berusaha menghentikan perkelahian justru mendapat pukulan beberapa kali hingga mukanya membiru dan ungu. Meskipun gadis kecil ini masih muda, dia kuat. Lagi pula, gadis kecil ini adalah murid Ye Xuan, jadi dia tidak berani membalas. Dia tidak ingin menyinggung seorang ahli alam tertinggi tanpa alasan. Baiklah, aku akan pergi ke sana dan melihatnya dulu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menemani tetua Huang ke ruang belajar. Melihat hal ini, Li Dahai dan kepala suku lainnya segera mengikutinya. Bagaimanapun juga, anak-anak di sana tetaplah keturunan keluarga mereka atau keluarga murid-murid mereka, jadi alangkah baiknya kalau mereka muncul. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang belajar dan dapat melihat sesuatu terjadi melalui jendela. Yang terlihat adalah seorang gadis kecil berdiri di atas meja dengan sikap yang sangat dominan. Ia bahkan memegang sapu di tangannya, dan mengayunkannya seperti tongkat. Di sudut tembok, sekelompok anak-anak dapat terlihat. Xiang Yun berkata dengan bangga, apa-apaan ini? Apa kakak berbohong padaku? Katanya anak-anak di sini cukup kuat, tapi tak satu pun dari mereka bisa bertarung. Mereka semua lemah. Melihat betapa sombongnya Xiang Yun, seorang anak laki-laki dengan dua mata panda melangkah keluar dari kelompok itu. Meski tampak hampir menangis, ia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, beraninya kau membuatku terlihat seperti ini. Apa kau tidak tahu siapa ayahku? Ayahku adalah kepala puncak roh pedang. Tunggu saja, dasar gadis bau. Aku akan memanggil ayahku untuk menghajarmu habis-habisan. Xiang Yun mendengus dan membalas, guruku adalah kepala puncak awan langit. Siapa ayahmu? Kembalilah ke sudut dan terus jongkok di sana. Ini. Li Dahai yang berdiri di luar jendela terdiam saat mendengar itu. Ye Xuan berkeringat saat ini. Gadis ini benar-benar tidak berbasa-basi sama sekali. Kakak senior Li, jangan anggap serius kata-kata anak kecil. Kata-kata itu tidak bermaksud jahat. Sabar saja. Ekspresi wajah Li Dahai muram, dia merasa pedih melihat anaknya dalam keadaan seperti ini. Anaknya ini adalah harta karun. Biasanya ia dimanja, tetapi murid Ye Xuan telah memukulinya hingga matanya seperti mata panda. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada istrinya? Dia mungkin tidak akan mendengar akhir dari ucapannya itu. Namun, apa yang dapat dilakukannya? Gadis kecil itu adalah murid Ye Xuan, dan dia bukan tandingan Ye Xuan. Di dalam ruang belajar, Li menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata Xiang Yun. Lagi pula, menurutnya, ayahnya adalah sosok yang tak terkalahkan. Ia tak akan pernah membiarkan siapapun menjelek-jelekkannya. Namun, ia tak tahu bagaimana membantahnya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, apa yang kau banggakan? Ayahku jago tombak, tapi tuanmu tak tahu apa-apa. Siapa bilang tidak? Lagi pula, ilmu pedang guruku jauh lebih hebat daripada ilmu tombak ayahmu. Li semakin cemas, dan tanpa berpikir panjang, ia berkata, ayahku pernah makan kotoran. Apakah gurumu pernah makan kotoran? Astaga! Setelah mendengar kata-kata ini, mulut semua orang ternganga karena terkejut. Segera setelah itu, Ao Lei, Gao Sun, Yue Lun, dan Ye Xuan semuanya menoleh menatap Li Dahai serempak, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat itu, wajah Li Dahai sangat gelap. Tunggu saja, bocah nakal. Aku akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Kemudian, Ye Xuan, yang masih bersukacita, tiba-tiba bergerak. Sebelum Xiang Yun sempat bereaksi, ia berteleportasi ke belakang Xiang Yun dan menutup mulutnya rapat-rapat. Meski mulutnya tertutup,
Ye Xuan samar-samar dapat menebak apa yang hendak dikatakannya, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Untungnya, aku cukup cepat. Kalau tidak, aku akan jadi bahan tertawaan lagi. Memif. Meskipun Xiang Yun tidak dapat berkata apa-apa sekarang, dia masih berpikir dalam hati, siapa yang berani memperlakukanku seperti ini. Ia berbalik dengan galak, hanya untuk melihat bahwa itu adalah gurunya. Ia terkejut. Sedetik kemudian, kepribadiannya yang tadinya sombong menghilang, dan dia berkata dengan nada yang sangat kesal, "Oh, guru, anak-anak ini mengira aku mudah diganggu karena aku seorang perempuan." Mendengar ini, Ye Xuan merasa makin malu dan tidak tahu harus berkata apa. Li Dahai juga baru saja memasuki ruangan saat itu. Ketika melihat anak bermata panda di sudut ruangan, raut wajahnya semakin muram. Bab 620 putus sekolah. Kelompok anak laki-laki ini benar-benar kalah dari seorang gadis kecil. Sungguh memalukan. Li menangis terseduh-seduh saat melihat Li Dahai. Ia berlari memeluk paha ayahnya. Tidak apa-apa jika putranya kalah dari murid Ye Xuan. Namun, ada apa dengan mulutnya itu? Bagaimana dia bisa mengatakan kalau ayahnya punya kotoran ketimuran? Pada saat ini, dia bahkan merasa ingin menamparkan anaknya. Namun, ketika dia memikirkan istrinya, dia urungkan niatnya. Di kejauhan, Ye Xuan berkata dengan wajah datar, "Yuner, ada apa denganmu? Sebelum aku pergi, aku sudah bilang padamu untuk serius belajar membaca. Baru sebentar, tapi kau sudah membuat masalah." Xiang Yun semakin marah mendengar itu. Ia menjawab dengan marah, "Guru, kali ini bukan karena aku. Aku ingin belajar dengan giat, tapi anak-anak nakal ini terus-terusan mencari masalah denganku, terutama dia. Aku benar-benar tidak tahan. Kalau tidak, aku tidak akan menghajar mereka seperti ini. Mereka bahkan mencoba mengeroyokku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka begitu saja." Saat dia berbicara, Xiang Yun menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia belum selesai bertarung. Melihat wajahnya yang menggembung, Ye Xuan tersenyum dan tak dapat menahan diri untuk mengusap kepalanya. Gadis ini benar-benar pemarah. Menyinggung perasaannya seperti menusuk sarang lebah, dan kekerasan adalah cara dia menyelesaikan masalah. Setelah mengetahui alasan di balik perkelahian itu, Ye Xuan terkekeh. Karena dia bukan penyebab masalahnya, dia tidak dapat disalahkan. Tampaknya dia telah terhindar dari tugas melakukan pengendalian kerusakan, yang membuatnya merasa cukup lega. Penyebab insiden ini sama sekali bukan muridnya, melainkan Li. Li telah menantang muridnya dan dikalahkan. Puncak roh pedang mungkin akan ditertawakan untuk sementara waktu karena hal ini. Li Dahai pun menanyakan hal itu kepada putranya, dan putranya sangat jujur dan terus terang, menceritakan semua yang terjadi tanpa memutarbalikkan fakta. Setelah mendengar alasan putranya, wajah Li Dahai sehitam arang. Apa anak bodoh ini benar-benar anakku? Dia sama sekali tidak punya kecerdasan jalanan. Jika dia mengubah ceritanya sedikit saja, paling tidak, dia akan berbagi kesalahan dengan Xiang Yun. Petik 1. Sebaliknya, anak ini telah menyebabkan masalah, dan mengakuinya secara terbuka. Petik 1. Aku akan memberimu pelajaran saat kita sampai di rumah. Li Dahai berkata tanpa daya, adik muda Ye. Semua yang terjadi hari ini adalah salah anakku. Dia pantas menerima pukulan ini, dan aku akan menegurnya lebih lanjut saat aku pulang nanti agar dia tidak membuat masalah lagi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ye Xuan tetap tenang. Tidak apa-apa, kakak senior Li, jangan salahkan anak-anak ini. Lagi pula, mereka masih muda dan belum tahu apa-apa. Muridku agak terlalu keras dan memukuli putramu dengan sangat parah. Aku akan membawanya ke puncak roh pedang lain kali dan memintanya untuk meminta maaf kepada putramu. Mendengar itu, Li Dahai terdiam. Mustahil. Li jauh lebih tua dari Xiang Yun, namun ia kalah dengan mudah dari Xiang Yun. Jika dia benar-benar dipaksa untuk meminta maaf kepadanya, bukankah itu sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa dia tidak hanya kurang dalam hal kekuatan, tetapi juga bahwa dia mengandalkan status ayahnya untuk menindas orang lain? Kurasa itu tidak perlu. Wajar kalau anak-anak main-main. Dia harus terima kekalahannya. Itu salahnya sendiri, dan dia harus latihan lebih keras biar lebih kuat. Li Dahai tahu reputasinya telah tercoreng hari ini, jadi ia tidak tinggal lama. Ia menggendong Li dan mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin yang hadir sebelum pergi. Anak-anak lainnya juga dibawa kembali pada saat ini. Kejadian hari ini memang agak keterlaluan. Semua orang menatap gadis kecil di samping Ye Xuan dengan kaget. Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu kuat? Beberapa saat kemudian, Ao Lei dengan rasa ingin tahu pergi ke sisi Xiang Yun, tetapi segera menyadari bahwa ada kekuatan dahsyat yang melindungi tubuhnya, mencegah orang lain menyelidikinya. Jelaslah bahwa ini adalah perbuatan Ye Xuan. Lalu,
Setelah melihatnya dengan saksama, dia tiba-tiba menyadari segel di dahinya. Mendesis. Aolei langsung teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, adik muda Ye, murid yang kau rekrut ini luar biasa. Dia pasti orang yang sangat berbakat." Matanya masih dipenuhi ketidakpercayaan, saat dia mengerti apa yang dilambangkan oleh segel itu. Ye Xuan menjawab dengan sangat rendah hati, tidak. Kepribadian muridku agak kasar, jadi sulit untuk mengatakan prestasi seperti apa yang akan diraihnya di masa depan. Ekspresi Aolei menegang. Anak ini pamer lagi. Namun, ia telah mendapatkan seorang murid jenius dari antah berantah. Ia benar-benar memiliki mata yang tajam untuk bakat dan keberuntungan para dewa. Dia juga penuh harap. Seberapa tinggikah kemampuan gadis kecil ini di masa depan? Saat dia tengah berpikir keras, Penatua Huang angkat bicara. "Adik muda Ye, kenapa kau tidak membawa muridmu kembali ke puncak awan langit dan mengajarinya? Aku benar-benar tidak bisa membantumu kali ini. Kasihanilah kakakmu yang lebih tua ini. Tulang-tulangku yang tua tak sanggup lagi dipukul, kau tahu." Penatua Huang sudah takut pada Xiang Yun. Ia telah salah menilai temperamen dan kemampuannya. Ye Xuan juga merasa sangat tidak berdaya saat ini. Gadis kecil ini baru bergabung dengan ruang belajar kurang dari sehari, tetapi sudah putus sekolah. Prestasi ini mungkin akan menjadi bahan pembicaraan di sekte tersebut untuk beberapa waktu. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan merepotkanmu lagi untuk mengajari muridku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.